Inilah kisah tentang Maya, seorang istri lembut yang dikira bodoh oleh suami dan mertuanya. Mereka bekerja sama menguras seluruh hartanya, menertawakan ketulusannya tanpa tahu. Di balik diamnya, Maya menyusun rencana yang perlahan mengubah segalanya. Tapi ketika kebenaran terungkap, yang hancur bukan hanya harta, melainkan hati mereka sendiri. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sebuah kota kecil yang tenang, berdiri deretan rumah sederhana yang dipenuhi suara burung setiap pagi. Jalanan masih basah oleh embun, dan udara terasa sejuk, seolah kehidupan berjalan pelan tapi pasti. Di salah satu rumah bercat krem di ujung gang, tinggal seorang perempuan bernama Nadira, wanita berusia 30 tahun dengan wajah lembut dan tatapan penuh kesabaran. Hidupnya tampak tenang di luar, tapi hatinya sering bergejolak tanpa ada yang tahu. Nadira dikenal oleh para tetangga sebagai perempuan baik. Setiap pagi, ia terlihat menyapu halaman dengan senyum kecil di bibirnya, lalu menyiapkan sarapan untuk suaminya, Randy. Dari luar, kehidupan rumah tangga mereka tampak seperti rumah tangga ideal. Suami yang bekerja, istri yang mengurus rumah, dan keseharian yang berjalan normal. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik dinding rumah itu. Sebelum menikah, Nadira adalah wanita mandiri. Ia tumbuh dari keluarga yang cukup berada, tapi tidak pernah hidup berlebihan. Orang tuanya mengajarkan bahwa uang harus dikelola dengan bijak, dan bahwa kesetiaan serta kejujuran jauh lebih berharga daripada kekayaan. Sejak remaja, Nadira sudah terbiasa membantu ayahnya mengurus toko kain kecil milik keluarga. Dari sanalah ia belajar bekerja keras, belajar sabar menghadapi pelanggan, dan tahu betul bagaimana rasanya mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Ketika orang tuanya meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu, Nadira mewarisi toko kain itu. Ia kemudian mengembangkan usaha tersebut menjadi butik kecil yang cukup terkenal di kota itu. Butiknya tak besar, tapi selalu ramai. Pelanggannya datang karena menyukai keramahan Nadira dan cita rasanya yang halus dalam memilih bahan dan model pakaian. Ia tak hanya menjual pakaian, tapi juga memberikan kehangatan lewat senyum dan perhatian kecil pada setiap pelanggan yang datang. Di masa itu, hidup Nadira berjalan damai. Ia tak pernah merasa kekurangan. Namun, segalanya berubah ketika ia bertemu dengan Randy. Pertemuan mereka terjadi secara tidak sengaja di sebuah acara pernikahan teman. Randy yang saat itu bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan properti tampil rapi dan menawan. Caranya berbicara tenang, sopan, dan membuat siapapun mudah percaya padanya. Nadira, yang jarang membuka hatinya, merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Beberapa kali bertemu, Randy selalu menunjukkan perhatian kecil. Ia membantu Nadira mengangkat barang, mengantarnya pulang, dan sering memberikan kata-kata manis yang membuat Nadira merasa dihargai. Setelah sekian lama hidup sendirian, perhatian seperti itu membuat hatinya luluh. Ia merasa akhirnya menemukan seseorang yang bisa menjadi tempat bersandar, seseorang yang bisa membuatnya merasa aman setelah kepergian kedua orang tuanya. Hubungan mereka berlangsung cepat. Dalam waktu kurang dari setahun, Randy melamar Nadira. Saat itu, Nadira tidak berpikir panjang. Ia hanya tahu bahwa Randy adalah pria yang lembut, pandai berbicara, dan tampak bertanggung jawab. Tanpa banyak ragu, ia menerima lamaran itu. Ia percaya, cinta bisa tumbuh sempurna dalam pernikahan jika keduanya saling berjuang bersama. Tapi keyakinan itu kelak menjadi titik di mana seluruh kehidupannya berubah arah. Setelah menikah, Nadira menyerahkan sebagian besar urusan keuangan kepada Randy. Ia berpikir, sebagai suami, Randy pasti lebih tahu bagaimana mengatur uang keluarga. Lagi pula, Nadira sudah cukup sibuk dengan butiknya. Ia ingin fokus pada pekerjaannya tanpa harus memikirkan tagihan atau urusan bank. Kepercayaan itu ia berikan sepenuhnya, tanpa menyadari bahwa kepercayaan yang berlebihan kadang bisa menjadi awal dari kehancuran. Hari-hari pertama pernikahan mereka tampak indah. Randy masih penuh perhatian. Setiap pagi, ia menyeduhkan kopi untuk Nadira, mencium keningnya sebelum berangkat, dan selalu mengirim pesan singkat sekadar menanyakan apakah Nadira sudah makan siang. Hal-hal kecil itu membuat Nadira semakin yakin bahwa ia telah menikahi pria yang tepat.
Ia bahkan sering berdoa, berterima kasih karena diberi suami yang tampak begitu baik. Namun, perlahan, ada perubahan kecil yang mulai terasa. Randy yang dulu rajin bekerja mulai sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, urusan kantor yang menumpuk. Nadira percaya begitu saja, meski hatinya sering terasa aneh. Ia mencoba mengusir rasa curiga dengan berpikir positif. Ia tidak ingin menjadi istri yang mengekang. Ia ingin menjadi istri yang memahami, seperti yang sering dikatakan Randy di awal pernikahan mereka. Sementara itu, hubungan Nadira dengan ibu mertuanya, Bu Ratna, tidak berjalan baik sejak awal. Bu Ratna adalah wanita keras dan penuh perhitungan. Ia sering memandang rendah Nadira karena berasal dari keluarga berada. Perempuan kaya biasanya manja dan tidak tahu susah. Begitu ucapan yang sering Nadira dengar diam-diam dari tetangga. Meski begitu, Nadira tetap berusaha menghormatinya. Ia menganggap Bu Ratna sebagai orang tua sendiri, bahkan sering mengirimkan makanan dan hadiah kecil setiap kali berkunjung. Sayangnya, kebaikan Nadira sering disalahartikan. Bu Ratna menganggap sikap lembut Nadira sebagai kelemahan. Ia mulai ikut campur dalam keputusan rumah tangga, bahkan dalam hal kecil seperti cara Nadira menata dapur atau memilih warna cat rumah. Nadira tidak membantah, ia hanya tersenyum. Ia percaya bahwa menghormati orang tua suami adalah bentuk kasih sayang dalam rumah tangga. Tapi di balik senyum itu, perlahan ada luka kecil yang tumbuh di hatinya. Luka yang kelak menjadi besar. 1 tahun pertama pernikahan mereka berlalu tanpa masalah besar. Namun di balik ketenangan itu, Randy mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang lebih nyata. Ia mulai berbicara kasar, tidak lagi memuji seperti dulu, dan sering menyalahkan Nadira atas hal-hal kecil. Jika butik sedang sepi, Randy akan berkata dengan nada tinggi, "Kamu ini kurang pandai mengatur usaha. Coba kalau aku yang pegang, pasti lebih maju." Nadira hanya diam, mencoba tidak memperpanjang masalah. Setiap kali Randy marah, Nadira hanya menunduk dan berkata pelan, "Maaf, mungkin aku kurang pandai." Kalimat itu menjadi semacam tameng bagi dirinya. Ia tidak ingin bertengkar, tidak ingin memperkeruh keadaan. Ia pikir, semua ini hanya masa sulit yang akan berlalu. Ia tak tahu, sikap diamnya justru membuat Randy semakin merasa berkuasa. Dan disitulah awal dari ketimpangan besar dalam pernikahan mereka mulai terbentuk. Meski demikian, Nadira tetap menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Setiap pagi ia membuka butik, melayani pelanggan dengan senyum tulus, meski hatinya mulai lelah. Kadang ia berhenti sejenak, menatap cermin besar di ruang rias butik itu. Ia melihat wajahnya sendiri, masih cantik, tapi kini tampak murung dan letih. "Aku bahagia, kan?" bisiknya pelan pada bayangan sendiri. Tapi setiap kali bertanya seperti itu, hatinya justru terasa kosong. Hari-hari terus berjalan, dan kehidupan rumah tangga Nadira terlihat stabil di mata orang lain. Namun, di dalam rumah itu, cinta yang dulu hangat kini berubah dingin. Randy jarang di rumah, dan kalaupun ada, lebih banyak menatap ponsel daripada berbicara dengan istrinya. Nadira masih berusaha bertahan, meski ia tahu, sesuatu dalam dirinya mulai retak. Ia menolak berpikir buruk, tapi hati kecilnya sudah berbisik bahwa ada yang tidak beres. Nadira mulai sering duduk sendirian di teras rumah, menatap jalanan sepi sambil menyesap teh hangat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Ia masih mencintai Randy, dan ia percaya cinta bisa memperbaiki segalanya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Seolah nalurinya tahu bahwa badai besar sedang menunggu di depan. Dalam diam, Nadira masih berdoa setiap malam. Ia memohon agar rumah tangganya tetap utuh, agar suaminya kembali seperti dulu, agar hatinya tetap kuat menghadapi semuanya. Ia percaya bahwa kebaikan suatu hari akan menang melawan keburukan. Ia tidak tahu bahwa kebaikan yang ia tanam justru akan menjadi alat yang digunakan orang-orang terdekatnya untuk menghancurkannya. Dan begitulah, hari-hari Nadira terus berlalu dalam rutinitas yang tampak damai tapi penuh luka yang tak terlihat. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum lembut seorang istri, tersimpan ketakutan, kesedihan, dan harapan yang perlahan memudar.
Ia masih bertahan, masih mencoba menjadi istri yang baik, masih percaya bahwa cinta akan menyelamatkan segalanya, tanpa sadar bahwa ia sedang berjalan menuju jurang pengkhianatan yang telah disiapkan oleh orang yang paling ia percayai. Setelah beberapa tahun pernikahan, keadaan mulai berubah. Sejak butik milik Nadira semakin maju dan mulai menghasilkan uang yang tidak sedikit, suasana rumah tangga yang tadinya damai perlahan terasa berbeda. Dulu, Randy tampak bangga memiliki istri yang bekerja keras dan berhasil. Ia sering memamerkan prestasi Nadira pada teman-temannya. Tapi belakangan, rasa bangga itu berganti menjadi sesuatu yang lain, sebuah rasa tidak nyaman yang tumbuh menjadi iri dan gengsi. Semua bermula ketika butik Nadira mendapat pesanan besar dari sebuah perusahaan busana ternama. Nama butiknya mulai dikenal di kota lain. Ia bahkan sempat diwawancarai oleh majalah lokal. Saat itu Nadira begitu bahagia. Ia tidak pernah berniat menjadi terkenal, hanya ingin membuat usahanya berkembang. Namun, kebahagiaan itu berubah menjadi awal dari masalah besar. Randy mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Setiap kali Nadira bercerita tentang pencapaiannya, Randy hanya menanggapi dingin. "Ya bagus, tapi jangan terlalu bangga dulu," katanya dengan nada datar. Nadira sempat terdiam. Ia tidak mengerti kenapa suaminya tidak ikut bahagia. Ia hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Aku hanya ingin kamu tahu kalau usaha kita semakin maju." Namun, Randy malah menatap tajam dan berkata, "Usaha kita? Itu usaha kamu, bukan kita. Jangan samakan semuanya." Kata-kata itu menusuk hati Nadira. Ia tak berniat menyaingi siapapun, apalagi suaminya. Tapi Randy, entah mengapa, mulai merasa tersingkir. Ia berhenti bekerja di kantornya dengan alasan ingin membantu mengelola butik. Nadira menyambut niat itu dengan tulus. Ia berpikir, mungkin ini saatnya mereka bekerja sama, membangun usaha bersama sebagai pasangan. Ia tidak tahu, keputusan itulah yang nantinya membuat segalanya berubah. Begitu Randy mulai ikut campur, suasana di butik tidak lagi sama. Ia mulai mengatur banyak hal, dari pembelian bahan, sistem pembayaran, hingga gaji karyawan. Ia berkata bahwa Nadira terlalu polos dan mudah percaya pada orang, sehingga bisa saja ditipu. Nadira menuruti semua saran itu karena merasa Randy ingin membantu. Ia bahkan menyerahkan semua akses rekening bisnis kepadanya. "Biar aku yang urus semua transaksi," kata Randy saat itu dengan yakin. "Kamu fokus aja di desain dan pelanggan. Uang itu urusanku." Dan tanpa berpikir panjang, Nadira menjawab, "Baik, aku percaya kamu." Beberapa bulan pertama, semuanya tampak berjalan baik. Randy terlihat sibuk mencatat keuangan, sering menelepon pemasok, dan seolah benar-benar mengurus semuanya dengan tanggung jawab. Tapi perlahan, ada hal-hal kecil yang mulai terasa aneh. Setiap kali Nadira ingin melihat laporan keuangan, Randy selalu menunda dengan berbagai alasan. "Nanti aja, aku lagi rekap dulu." Atau, "Belum sempat dicetak, nanti aku kirim ke email kamu." Tapi laporan itu tak pernah benar-benar diberikan. Lalu, pengeluaran butik mulai membengkak. Nadira memperhatikan stok bahan yang dibeli jauh lebih banyak dari biasanya, tapi penjualan tidak meningkat. Ketika ia bertanya, Randy menjawab dengan wajah kesal, "Kamu gak usah pusingin itu. Aku udah atur semuanya. Kalau kamu mau bisnis kamu maju, percaya aja sama aku." Kalimat itu terdengar tegas, tapi juga menutup ruang bicara. Nadira diam. Ia tidak ingin membuat pertengkaran. Ia mencoba berpikir positif, bahwa mungkin memang begitu cara kerja Randy. Namun rasa curiga mulai muncul ketika Nadira mendengar bisikan dari karyawan lama. Salah satu karyawan yang sudah bekerja sejak zaman ayahnya dulu, Mbak Rika, datang padanya dengan wajah cemas. "Bu, maaf, saya cuma mau bilang, Pak Randy sering ngambil uang dari kas. Katanya untuk urusan kantor. Tapi saya lihat beberapa kali dibawa pulang," ujarnya pelan. Nadira terdiam lama. Ia tidak langsung percaya. Tapi kata-kata itu menempel di kepalanya berhari-hari. Ia tahu Rika bukan tipe orang yang suka membuat gosip. Tapi ia juga tak ingin menuduh tanpa bukti.
Ia mencoba bertanya dengan hati-hati pada Randy malam itu. Saat makan malam, Nadira berkata lembut, "Mas, aku cuma mau tanya, kenapa laporan keuangan belum aku terima juga? Soalnya aku butuh data untuk audit akhir tahun." Namun Randy langsung meletakkan sendoknya dengan kasar. "Kamu gak percaya sama aku? Aku ini suami kamu, Nadira. Kamu pikir aku mau ngambil uang kamu?" Nada suaranya meninggi. Nadira kaget. Tidak menyangka pertanyaan sederhana bisa membuatnya begitu marah. "Aku cuma nanya, Mas. Aku gak nuduh apa-apa," jawab Nadira pelan, menahan air mata. Randy berdiri dan menatapnya tajam. "Mulai sekarang, kalau kamu gak percaya sama aku, urus aja semuanya sendiri. Tapi jangan salahin aku kalau nanti usahamu hancur." Setelah malam itu, Randy menjadi dingin. Ia jarang bicara, jarang pulang tepat waktu, dan sering menyebut bahwa Nadira tidak tahu berterima kasih. Di depan mertuanya, Bu Ratna, ia bercerita bahwa Nadira mulai sombong karena punya uang. Bu Ratna yang sejak awal tidak menyukai Nadira, tentu saja langsung percaya. Ia malah memperburuk keadaan dengan kalimat tajam setiap kali bertemu menantunya. "Kamu jangan sok hebat, Nadira. Ingat, kamu itu perempuan. Kalau bukan karena suamimu, kamu gak akan jadi apa-apa." Kata-kata itu menusuk hati Nadira lebih dalam dari yang bisa ia tunjukkan. Ia ingin membela diri, tapi memilih diam. Ia masih menghormati mertuanya. Ia masih mencintai suaminya. Ia pikir, mungkin mereka hanya sedang lelah, atau salah paham. Tapi kenyataannya, Randy dan Bu Ratna justru mulai semakin sering bersama, membicarakan soal uang, bisnis, dan rencana-rencana yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Dalam diam, Randy mulai memindahkan sebagian dana usaha ke rekening pribadinya. Nadira tidak tahu. Ia baru sadar beberapa bulan kemudian, ketika rekening usaha menunjukkan saldo yang jauh berkurang. Saat ia mencoba memeriksa, Randy menuduhnya ikut mencurigai dan menjelek-jelekan dirinya di depan orang lain. "Kamu pikir aku maling? Aku ini suamimu, Nadira. Semua yang aku lakukan untuk kita." Namun setiap kali Nadira mencoba menjelaskan, Randy selalu pergi dan meninggalkannya menangis sendirian. Hari demi hari, ketegangan di rumah semakin terasa. Randy makin jarang tersenyum. Ia mulai membawa Bu Ratna dalam setiap keputusan, seolah Nadira tidak punya hak bicara. Bahkan ketika butik hendak membuka cabang baru, Randy memaksa Nadira menandatangani beberapa berkas tanpa sempat membacanya. "Udah tanda tangan aja. Ini cuma urusan administratif," katanya cepat. Nadira menandatangani tanpa curiga. Ia tidak tahu bahwa berkas-berkas itu ternyata berisi perjanjian pemindahan sebagian kepemilikan usaha atas nama Randy dan ibunya. Pelan tapi pasti, Randy mulai mengambil kendali penuh. Ia menjual beberapa aset butik dengan alasan restrukturisasi modal. Ia bahkan memecat beberapa karyawan lama yang dianggap tidak sejalan dengannya, termasuk Mbak Rika, yang dulu sempat memperingatkan Nadira. Semua terjadi begitu cepat, dan Nadira merasa seperti kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Yang paling menyakitkan adalah ketika Bu Ratna mulai ikut campur urusan pribadi mereka. Ia sering datang ke rumah dengan nada tinggi, seolah Nadira adalah pembantu, bukan menantu. "Randy itu laki-laki. Dia kepala keluarga. Kamu jangan sok mengatur," katanya suatu hari sambil menunjuk wajah Nadira. Dan Randy hanya diam, tidak pernah membela istrinya. Sejak saat itu, Nadira tahu, ia benar-benar sendirian. Namun, bukan Nadira kalau ia menyerah begitu saja. Meski hatinya terluka, ia masih mencoba bersikap lembut. Ia menyiapkan makanan untuk suaminya, menyambut mertuanya dengan senyum yang dipaksakan, dan tetap bekerja keras menjaga butiknya agar tidak hancur. Tapi setiap malam, saat ia menatap tumpukan nota dan pembukuan yang tak masuk akal, dadanya sesak. Ia tahu ada yang salah, tapi ia masih belum punya bukti. Ia hanya bisa berdoa agar Tuhan menunjukkan kebenaran di waktu yang tepat. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin berat. Randy mulai membatasi uang belanja rumah tangga. Ia bilang, usaha sedang sepi, padahal butik tetap ramai.
Nadira mulai heran, tapi tak berani bertanya. Ia menahan semuanya dalam diam, menuliskan perasaannya di buku kecil yang ia sembunyikan di laci kamar. Di sana, ia menulis setiap kejadian, setiap perubahan sikap Randy, setiap pengeluaran yang tidak masuk akal. Ia tak tahu untuk apa, tapi hatinya berkata suatu saat catatan itu akan berguna. Lalu datanglah hari ketika Nadira menemukan nota transaksi besar atas nama Randy. Saat itu ia sedang mencari dokumen penting di meja kerja suaminya, dan tanpa sengaja menemukan lembaran kertas dengan angka yang membuat jantungnya berdegup kencang. Jumlahnya ratusan juta, ditransfer ke nama seseorang yang tidak ia kenal. Ia menelusuri lebih jauh dan menemukan bahwa uang itu digunakan untuk membeli rumah dan mobil, semua atas nama Bu Ratna. Tangannya gemetar. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Semua kepercayaan, semua cinta yang ia pertahankan selama ini, terasa seperti lelucon besar. Ia menatap lembaran itu lama, sampai air matanya jatuh menetes di atas tinta hitam yang perlahan memudar. Tapi Nadira tidak langsung marah. Ia tidak berteriak, tidak menuduh, tidak menuntut. Ia hanya menatap kosong, mencoba bernapas dalam kepedihan yang begitu dalam. Ia tahu, jika ia terburu-buru, Randy akan memutarbalikkan keadaan. Jadi malam itu, di tengah gelapnya kamar yang sepi, Nadira membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia akan diam, tapi mengamati. Sejak hari itu, Nadira mulai menyimpan setiap bukti. Ia mencatat setiap transaksi yang mencurigakan, menyimpan salinan setiap nota, dan merekam tanggal-tanggal penting. Ia tahu permainan ini harus ia hadapi dengan kepala dingin. Ia sudah terlalu sering dianggap lemah, terlalu sering dipermainkan, terlalu sering dituduh tidak tahu apa-apa. Kini ia akan membuktikan bahwa diamnya bukan tanda bodoh, melainkan langkah pertama menuju pembalasan yang perlahan akan mengguncang seluruh hidup Randy dan ibunya. Hari-hari setelah penemuan nota itu menjadi masa yang paling panjang dalam hidup Nadira. Setiap detik terasa berat. Ia bangun pagi seperti biasa, tersenyum seperti biasa, bahkan masih menyiapkan sarapan untuk Randy seperti istri yang taat. Tapi di balik senyum itu, ada badai yang sedang ia tahan agar tidak meledak. Ia sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia tidak boleh gegabah. Ia tahu, satu langkah salah bisa membuatnya kehilangan segalanya, terutama kebenaran yang sedang ia buru. Setiap malam, Nadira menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka. Ia tak bisa tidur. Suara jam dinding terdengar begitu nyaring di telinganya, seolah waktu sengaja memperlambat langkahnya. Dalam pikirannya, potongan-potongan kejadian mulai tersusun seperti teka-teki. Semua kebohongan kecil Randy kini punya makna. Setiap alasan, setiap perubahan sikap, setiap senyum palsu kini tampak jelas. Ia menyadari bahwa pengkhianatan itu bukan muncul tiba-tiba, tapi tumbuh perlahan dari benih keserakahan yang sudah lama disembunyikan. Ia mengingat bagaimana dulu Randy selalu berkata bahwa semua yang ia lakukan demi keluarga. Kalimat itu dulu terdengar manis, tapi kini terasa seperti racun yang menyusup perlahan ke dalam hidupnya. Randy bukan lagi pria yang ia kenal dulu. Ia telah berubah menjadi seseorang yang licik, yang bersembunyi di balik topeng tanggung jawab. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ia tidak sendirian. Ada ibunya, Bu Ratna, yang ikut memainkan peran penting di balik semua ini. Nadira mulai memperhatikan lebih dalam. Ia mengamati segala hal yang sebelumnya ia abaikan. Ia melihat bagaimana Randy kini lebih sering menghabiskan waktu di luar dengan alasan rapat. Padahal ia tahu bisnis butik sudah tidak terlalu menuntut aktivitas di luar. Ia mendengar kabar dari tetangga bahwa Randy dan Bu Ratna sering datang ke bank bersama. Setiap kali Nadira menanyakan, Randy hanya berkata sedang mengurus tagihan atau pembukuan. Tapi kini Nadira tahu, semua itu hanyalah kebohongan yang tersusun rapi. Dalam diam, ia mulai menyusun langkah. Ia tahu tidak bisa melibatkan siapapun. Dunia yang ia kenal kini terasa seperti lautan penuh hiu. Ia tak tahu siapa yang bisa dipercaya. Bahkan orang-orang di butiknya pun mungkin sudah dipengaruhi Randy. Jadi Nadira memilih bergerak sendirian. Ia mulai memeriksa berkas-berkas lama, buku rekening, dan catatan keuangan yang pernah ia buat sendiri sebelum Randy mengambil alih.
Ia membuka setiap lembar, mencocokkan angka demi angka, dan di setiap halaman ia menemukan kejanggalan yang membuat hatinya semakin hancur. Dulu, setiap bulan butik menghasilkan keuntungan tetap. Tapi sejak Randy mengurus keuangan, jumlah itu menurun drastis. Aneh, padahal pelanggan tidak berkurang, bahkan justru bertambah. Nadira mencatat semuanya, menyusun perbandingan, hingga akhirnya menyadari bahwa selisih keuangan selama setahun terakhir mencapai ratusan juta rupiah. Ia memandangi angka itu dengan tangan bergetar. Uang sebanyak itu bukan jumlah kecil. Itu hasil kerja keras bertahun-tahun, hasil dari keringat dan air matanya sendiri. Namun lebih dari sekadar kehilangan uang, Nadira merasa kehilangan harga dirinya. Ia merasa ditipu, bukan oleh orang lain, tapi oleh seseorang yang dulu ia percayai sepenuh hati. Randy bukan sekadar mencuri uangnya, ia mencuri kepercayaannya, perasaannya, dan kehidupannya yang dulu damai. Tapi meski hatinya hancur, Nadira tahu ia harus tetap tenang. Tangisan tidak akan mengembalikan apapun. Ia harus berpikir, bukan menangis. Beberapa hari kemudian, Nadira memutuskan untuk pergi ke bank. Ia menyamar dengan pakaian sederhana dan memakai masker agar tidak menarik perhatian. Di sana, ia meminta salinan transaksi rekening usahanya. Petugas bank sempat ragu, tapi setelah Nadira menunjukkan identitas dan dokumen kepemilikan usaha, mereka memberikan laporan lengkap. Saat Nadira duduk di sudut ruangan dan membaca halaman demi halaman, hatinya seperti diremas. Di sana tertulis jelas, transfer dalam jumlah besar ke rekening atas nama Ratna Wibisono, ibunya Randy. Ia menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Rasanya seperti dipukul oleh kenyataan yang paling pahit. Ia bukan hanya dikhianati oleh suami, tapi juga oleh mertua yang selama ini ia hormati. Orang yang setiap hari ia layani dengan tulus, yang selalu ia sambut dengan ramah, ternyata ikut bersekongkol menguras hartanya. Dunia Nadira runtuh seketika. Tapi ia tetap duduk tegak. Ia tahu, kalau saat ini ia goyah, maka semua akan sia-sia. Malamnya, Nadira duduk lama di ruang tamu yang sepi. Lampu kecil di sudut ruangan menyala redup, memantulkan bayangan wajahnya di kaca jendela. Ia menatap dirinya sendiri, bertanya dalam hati, apa aku terlalu bodoh? Tapi di balik rasa kecewa yang begitu besar, muncul juga tekad yang perlahan tumbuh. Ia sadar, menangis tidak akan membuat Randy berubah. Mengemis tidak akan membuat Bu Ratna menyesal. Satu-satunya cara untuk melawan adalah dengan diam. Diam yang penuh rencana. Hari-hari berikutnya, Nadira menjalani hidup seperti biasa. Ia masih pergi ke butik, masih berbicara lembut pada pelanggan, dan masih tersenyum setiap kali Randy pulang. Tapi di balik ketenangan itu, ia bekerja dalam diam. Setiap malam, ia menyusun salinan bukti keuangan, memotret dokumen, dan menyimpan semuanya di tempat rahasia. Ia bahkan membeli sebuah flash disk kecil untuk menyimpan semua file penting. Ia tahu, saat waktunya tiba, kebenaran akan berpihak padanya. Randy semakin tidak curiga karena Nadira tidak menunjukkan perubahan. Ia mengira istrinya tetap sama, lembut, penurut, dan bodoh. Sementara itu, Bu Ratna semakin sering datang membawa wajah puas. Ia mulai memamerkan perhiasan baru dan berbicara tentang rencana membeli tanah di luar kota. Nadira hanya mendengarkan dengan senyum kecil di bibirnya. Meski dalam hatinya ia tahu, semua yang dipamerkan itu dibeli dari hasil jerih payahnya sendiri. Kadang, saat malam tiba dan rumah sudah sepi, Nadira duduk di depan meja kerja Randy. Di sana, ia menatap nota, bukti transaksi, dan lembar-lembar kertas yang membuktikan betapa liciknya dua orang yang ia cintai itu. Setiap lembar kertas terasa seperti luka yang terbuka. Tapi anehnya, semakin banyak bukti yang ia temukan, semakin kuat pula hatinya. Ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kekuatan dari penderitaan. Ia tidak lagi ingin menjadi korban. Ia ingin berdiri. Ia ingin mereka tahu bahwa perempuan yang mereka anggap bodoh ternyata mampu berpikir jauh lebih tenang dan tajam dari yang mereka kira. Nadira mulai menyusun rencana. Ia tahu, ia tidak bisa melawan dengan amarah, karena kemarahan hanya akan membuatnya terlihat lemah.
Ia harus melawan dengan kecerdikan, dengan waktu, dan dengan kesabaran. Dan ia akan memastikan, ketika semua terbongkar, tidak ada lagi tempat bagi Randy dan Bu Ratna untuk bersembunyi. Hari-hari terasa panjang, tapi Nadira tidak lagi hidup dalam kebingungan. Ia menjalani setiap rutinitas dengan hati yang sudah berbeda. Setiap kali Randy berbicara tentang keuangan, ia hanya tersenyum. Setiap kali Bu Ratna menegurnya dengan nada merendahkan, ia menunduk tanpa membalas. Tapi di balik ketenangan itu, pikirannya bekerja seperti mesin yang tak pernah berhenti. Ia menghitung setiap langkah, menimbang setiap tindakan, dan merencanakan setiap kemungkinan dengan teliti. Dalam proses itu, Nadira mulai belajar satu hal penting, bahwa kekuatan sejati seorang perempuan bukan pada seberapa keras ia berteriak, tapi pada seberapa sabar ia mampu bertahan sambil berpikir jernih di tengah penghancuran. Ia tahu waktunya akan tiba. Ia tahu, kebenaran akan kembali padanya. Tapi sebelum itu terjadi, ia harus memastikan semuanya siap. Suatu malam, Nadira menatap tumpukan bukti yang sudah ia kumpulkan selama berbulan-bulan. Ia menghela napas panjang. Di hadapannya kini ada semua yang ia butuhkan. Laporan bank, nota pembelian rumah, bukti transfer, dan dokumen kepemilikan yang mencurigakan. Ia memegang setiap lembar dengan hati-hati, lalu memasukkannya ke dalam map coklat tebal. Di depan map itu, ia menulis satu kata dengan tinta hitam, kebenaran. Saat ia menutup map itu, wajahnya tampak tenang. Ada air mata yang menetes, tapi bukan lagi karena lemah. Air mata itu kini mengandung kekuatan. Ia sadar, masa depannya tidak lagi akan sama. Tapi sebelum ia melakukan apapun, ia harus menunggu waktu yang tepat. Waktu ketika Randy dan Bu Ratna benar-benar percaya bahwa ia sudah kalah. Saat itulah, pukulan balasan akan terasa paling menyakitkan. Beberapa minggu berlalu. Randy tetap dengan rutinitasnya yang penuh kebohongan. Bu Ratna semakin sering datang, membawa wajah puas dan mulut yang tak henti merendahkan. Tapi Nadira tetap diam, seolah tidak tahu apa-apa. Ia menjalankan perannya dengan sempurna. Ia tahu, semakin mereka merasa aman, semakin besar kejatuhan yang akan mereka terima nanti. Malam itu, sebelum tidur, Nadira berdiri di depan jendela kamar. Di luar, hujan turun deras, mengetuk kaca dengan suara yang pelan tapi menenangkan. Ia memeluk dirinya sendiri, menatap langit gelap yang diselimuti kilat. Dalam hati, ia berbisik pelan. Aku akan membalas, tapi bukan dengan amarah. Aku akan membalas dengan kebenaran. Dan di malam itu pula, Nadira meneguhkan tekadnya. Ia bukan lagi istri yang polos dan percaya buta. Ia kini adalah perempuan yang terluka, tapi bangkit. Perempuan yang tahu cara menunggu, mengamati, dan menghancurkan dengan tenang. Dunia mungkin masih menganggapnya lembut, tapi di dalam hatinya, badai sudah mulai bergulung, badai yang akan menelan habis semua kebohongan yang telah mereka tanam. Waktu terus berjalan, dan dalam hitungan bulan, perilaku Randy serta Bu Ratna semakin berani. Apa yang dulu mereka lakukan secara diam-diam, kini perlahan menjadi kebiasaan yang terang-terangan. Mereka sudah tidak lagi berhati-hati, karena keduanya menganggap Nadira hanyalah istri lembut yang tidak akan pernah curiga atau melawan. Di mata mereka, Nadira hanyalah perempuan yang bisa diatur dengan kata-kata manis dan senyum palsu. Setiap pagi, Randy berangkat dengan mobil barunya, yang entah sejak kapan dibeli. Ia selalu berkata mobil itu hasil investasi yang ia tanamkan beberapa tahun lalu. Nadira tahu itu bohong. Ia tahu dari mana uang itu berasal, tapi ia tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya tersenyum kecil setiap kali Randy memamerkan mobilnya pada tetangga. Di dalam senyum itu, ada kepedihan yang tidak bisa diukur, sebuah perasaan yang muncul ketika seseorang tahu kebenaran tapi harus berpura-pura tidak tahu. Bu Ratna pun semakin sering datang ke rumah. Dulu, ia datang sesekali untuk menjenguk cucu atau makan bersama. Sekarang, hampir setiap 2 atau 3 hari sekali, ia muncul dengan gaya angkuh dan ucapan-ucapan yang membuat dada Nadira terasa sesak. Ia suka berjalan di ruang tamu seolah rumah itu miliknya sendiri, membuka lemari, memindahkan barang, bahkan memberi perintah kepada asisten rumah tangga dengan nada tinggi.
Kadang, saat Nadira sedang memasak di dapur, Bu Ratna akan datang dan berdiri di belakangnya, memperhatikan setiap gerakannya dengan pandangan sinis. Nadira tahu, setiap tatapan itu menyimpan kebencian yang halus, seolah kehadirannya di rumah itu hanyalah pengganggu. Tapi Nadira tetap diam. Ia tak lagi mencoba mencari pengakuan atau kasih sayang dari mertua yang jelas-jelas tak pernah benar-benar menerimanya. Suatu siang, Bu Ratna membawa beberapa orang ke rumah. Mereka berbicara soal tanah dan properti. Nadira mendengar dari ruang tengah bahwa Randy berencana menjual salah satu properti butik cabang yang dulu mereka buka bersama. Ia terkejut, karena cabang itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri, tempat pertama ia mengembangkan usaha dari nol. Tapi Randy tidak memberitahu apapun kepadanya. Ia hanya mendengar dari percakapan Bu Ratna dengan para tamu bahwa sertifikatnya akan segera dialihkan. Nadira ingin marah, tapi ia menahan diri. Ia tahu setiap emosi yang keluar bisa menjadi kelemahan. Jadi ia kembali ke dapur, menyalakan kompor, dan mengaduk kuah sayur dengan tangan gemetar. Di matanya, uap dari panci seolah menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. Ia hanya bisa menunduk, membiarkan rasa sakit itu menumpuk di dalam dada. Di satu sisi, ia merasa dipermalukan di rumahnya sendiri, tapi di sisi lain, rasa sakit itu justru menyalakan api kecil di dalam dirinya. Randy semakin sombong. Ia sering pulang larut malam dengan aroma parfum mahal yang tidak pernah ia kenakan sebelumnya. Ia membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Ia mulai bicara dengan nada tinggi pada Nadira, seolah istrinya itu hanyalah beban. Dulu, Randy selalu lembut, tapi sekarang setiap perkataannya penuh nada sinis dan ejekan halus. Ia sudah lupa siapa yang dulu menemaninya saat ia masih berjuang dari bawah. Kadang, saat Randy berbicara di telepon, Nadira bisa mendengar samar-samar tawa manja dari suara perempuan lain di seberang sana. Ia tahu artinya apa, tapi tidak ingin bereaksi. Ia sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa membalas emosi hanya akan mempercepat kehancuran yang lebih besar. Ia biarkan saja semua itu terjadi, sambil terus menyiapkan langkah berikutnya. Sementara itu, Bu Ratna makin terlihat puas. Ia sering memamerkan cincin emas besar di jarinya, bercerita kepada para tetangga bahwa Randy adalah anak yang sukses, dan bahwa semua itu hasil kerja keras mereka berdua. Nadira mendengar kabar itu dari mulut orang lain, dan setiap kali mendengarnya, hatinya seperti diremas. Tapi ia tidak membantah. Ia tahu, semua orang boleh percaya apa saja, karena kebenaran sesungguhnya sedang ia simpan rapat-rapat, menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Hari-hari berjalan seperti mimpi buruk yang tidak berakhir. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti panggung sandiwara. Randy dan Bu Ratna memainkan peran mereka dengan sempurna sebagai pasangan ibu anak yang kompak dan bahagia. Sementara Nadira memainkan peran sebagai istri penurut yang selalu tersenyum. Tapi di balik itu semua, ada perang dingin yang perlahan tumbuh. Perang yang tidak terlihat oleh mata, tapi terasa dalam setiap tarikan napas. Suatu malam, saat Randy tertidur, Nadira berjalan pelan ke ruang kerja suaminya. Ia menyalakan lampu kecil dan membuka laci meja yang selalu terkunci. Kali ini, ia sudah memegang kunci duplikat yang ia buat diam-diam beberapa minggu lalu. Di dalam laci itu, ia menemukan amplop berisi dokumen penjualan properti butik cabang. Di pojok bawah, ada tanda tangan Randy, dan tanda tangan Bu Ratna sebagai saksi. Nadira duduk lemas di kursi. Ia menatap dokumen itu lama. Matanya panas menahan amarah. Semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun kini diperlakukan seperti benda tak berharga. Tapi ia tahu, ini bukan waktu untuk melawan. Ia menyalin dokumen itu, memotretnya dengan ponsel, lalu meletakkannya kembali persis seperti semula. Setiap bukti baru adalah senjata. Ia tidak boleh salah langkah. Ia harus sabar, seberapapun beratnya. Randy dan Bu Ratna kini hidup dengan rasa percaya diri yang tinggi. Mereka mulai membeli barang-barang mahal, memamerkannya di depan keluarga besar. Randy bahkan membelikan ibunya sebuah rumah baru di pinggir kota. Semua orang memuji kebaikannya, menyebutnya anak berbakti yang sukses. Tapi tidak ada yang tahu bahwa semua itu dibangun dari hasil kecurangan terhadap istri yang selama ini mereka remehkan.
Ada satu kejadian yang begitu membekas di hati Nadira. Suatu sore, Bu Ratna berbicara dengan seorang temannya di ruang tamu. Nadira sedang menyapu, ketika telinganya menangkap kalimat yang menusuk hati. Kalau bukan karena aku, Randy nggak akan bisa kaya. Nadira itu cuma modal cantik doang, nggak ngerti apa-apa soal bisnis. Kalimat itu menancap dalam-dalam di hati Nadira. Ia berhenti menyapu, tapi tidak menoleh. Ia hanya menarik napas panjang, lalu melanjutkan gerakannya pelan. Satu persatu kata itu berubah menjadi bara kecil di dadanya. Ia tidak membalas, karena ia tahu, balasan yang sesungguhnya tidak butuh kata-kata. Waktu terus berjalan, dan rasa sakit itu berubah menjadi tekad yang bulat. Nadira mulai memperkuat posisinya. Ia memindahkan sebagian dokumen pribadinya ke tempat aman, menghubungi seorang kenalan lama yang dulu pernah bekerja sebagai notaris. Ia tidak menceritakan semuanya, hanya menanyakan beberapa hal kecil seolah sedang mencari informasi bisnis. Dari percakapan itu, ia mendapat pengetahuan penting tentang bagaimana melindungi aset tanpa diketahui pihak lain. Sejak hari itu, ia mulai mengamankan satu persatu bagian hidupnya. Randy tidak tahu, tapi Nadira sudah memindahkan sebagian asetnya ke rekening pribadi yang tidak terhubung dengan usaha butik. Ia juga sudah menyiapkan surat pernyataan yang menjelaskan kepemilikan sah semua properti dan usaha yang dibangun atas namanya. Semua itu ia lakukan dengan tenang, tanpa meninggalkan jejak. Ia tahu, Randy dan Bu Ratna mungkin sudah puas menari di atas kebohongan mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa tanah tempat mereka berpijak perlahan-lahan sedang retak. Setiap kali Nadira melihat Randy tertawa bersama ibunya, ia tak lagi merasa sedih. Ia hanya merasa iba. Karena orang yang terlalu serakah seringkali lupa bahwa hidup tidak selamanya berpihak pada mereka. Suatu hari, semuanya akan berbalik. Ia hanya perlu menunggu. Hari demi hari berlalu, dan perlahan, Nadira mulai melihat perubahan kecil. Randy semakin berani dalam mengatur bisnis, bahkan tanpa melibatkan dirinya sama sekali. Ia mulai menandatangani kontrak baru, membuat keputusan besar tanpa diskusi, dan menyembunyikan laporan keuangan. Tapi dalam setiap langkah itu, Nadira sudah selangkah lebih maju. Ia tahu semua yang terjadi, karena ia masih punya akses ke beberapa sistem keuangan butik yang tidak pernah Randy sadari. Ia menyaksikan bagaimana Randy mulai bermain terlalu jauh. Ia meminjam uang dari investor untuk memperluas bisnis, menggunakan namanya sebagai pemilik utama, tapi tanpa sepengetahuan Nadira. Uang itu ia gunakan untuk gaya hidup mewah, bukan untuk usaha. Dan seperti halnya api yang membesar, kebohongan itu mulai membakar dirinya sendiri. Nadira hanya menunggu waktu. Ia tidak perlu ikut campur, karena ia tahu, orang yang menggali lubang sendiri pada akhirnya akan jatuh ke dalamnya. Tapi sebelum itu terjadi, ia memastikan bahwa semua aset penting sudah aman di tangannya. Tidak ada satupun yang bisa diambil tanpa persetujuannya. Suatu malam, setelah semuanya tertidur, Nadira berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tajam. Ia menatap pantulan dirinya lama-lama, lalu tersenyum kecil. Aku sudah kehilangan banyak, batinnya. Tapi aku belum kalah. Hujan turun di luar rumah, membasahi halaman dan menimbulkan suara gemericik yang menenangkan. Di tengah keheningan itu, Nadira tahu satu hal pasti, badai belum datang, tapi ia sudah siap menyambutnya. Setelah berbulan-bulan menahan diri, Nadira akhirnya mencapai titik di mana dia bukan lagi pilihan, tapi strategi. Ia sudah tidak lagi menangis setiap kali melihat kebohongan suaminya, tidak lagi merasa hancur saat mendengar cibiran halus dari mertuanya. Kini, ia hanya merasakan ketenangan yang menakutkan. Ketenangan yang lahir dari seseorang yang sudah berhenti berharap, namun masih memiliki semangat untuk membalas dengan cara yang tidak mereka duga. Hari itu, Nadira duduk di ruang tamu rumahnya yang kini terasa asing. Dulu, tempat itu penuh tawa dan cerita hangat. Tapi sekarang, hanya ada bayangan masa lalu yang berputar dalam pikirannya. Ia melihat foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Wajahnya yang dulu bersinar penuh cinta kini terasa seperti wajah orang lain. Seseorang yang tidak tahu bahwa laki-laki di sampingnya akan menjadi pengkhianat yang menghancurkan segalanya. Ia menatap foto itu lama,
lalu berdiri pelan dan membalik bingkainya menghadap dinding. Bukan karena benci, tapi karena ia sudah tidak ingin lagi mengingat masa di mana ia begitu percaya. Selama ini, Nadira selalu hidup dengan hati yang lembut. Ia memaafkan dengan mudah, mempercayai orang tanpa ragu. Tapi semua itu justru membuatnya menjadi korban dari kelicikan orang yang ia cintai. Kini, ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan ada lagi air mata yang terbuang sia-sia. Tidak akan ada lagi belas kasihan bagi mereka yang dengan sadar menginjak harga dirinya. Ia akan membalas, tapi dengan cara yang halus, perlahan, dan menyakitkan. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mengatur ulang bisnis butiknya. Ia tahu Randy telah mengacaukan keuangan, tapi tidak sepenuhnya tahu bagaimana arus uangnya berjalan. Maka, secara diam-diam, ia mulai membangun sistem baru di belakang layar. Ia merekrut kembali Tari, mantan karyawan kepercayaannya yang dulu keluar karena tidak tahan dengan sikap Randy yang terlalu mengontrol. Nadira menghubunginya lewat pesan singkat, dengan alasan ingin meminta bantuan kecil. Ia tidak menceritakan semuanya, hanya mengatakan bahwa ia ingin memperbaiki pembukuan butik. Dalam beberapa minggu, Tari kembali bekerja, tapi kali ini bukan di butik pusat, melainkan di cabang kecil yang diam-diam masih Nadira kelola. Dari situlah, Nadira mulai menata ulang seluruh sistem bisnisnya, memindahkan sebagian besar aset butik ke bawah nama perusahaannya sendiri, tanpa sepengetahuan Randy. Ia menggunakan dokumen dan bukti-bukti lama sebagai dasar hukum, karena dulu memang ia yang memulai usaha itu sebelum menikah. Semua langkah ia lakukan dengan rapi, tanpa menimbulkan kecurigaan. Sementara Randy sibuk dengan urusan bisnis dan gaya hidup barunya, Nadira perlahan memindahkan semua hak kepemilikan butik yang masih tersisa. Ia menghubungi notaris yang ia kenal dulu, membuat perjanjian baru yang sah di mata hukum. Semua dilakukan dengan alasan administratif, tanpa menyebutkan masalah rumah tangganya. Ia menandatangani setiap dokumen dengan tangan tenang, seolah sedang menulis ulang takdirnya sendiri. Dalam diam, Nadira juga mulai menyusun rencana yang lebih besar. Ia ingin Randy dan Bu Ratna kehilangan segalanya, tapi bukan karena ia ingin kaya, melainkan karena ia ingin mereka merasakan betapa pahitnya hidup tanpa dasar kejujuran. Ia ingin mereka hancur bukan karena kebetulan, tapi karena keserakahan mereka sendiri. Ia tahu, satu-satunya cara untuk membuat mereka jatuh adalah membiarkan mereka menggali lubang lebih dalam. Karena itu, Nadira tidak langsung bertindak. Ia biarkan Randy terus merasa aman. Ia bahkan pura-pura memuji setiap langkahnya, seolah-olah ia masih percaya. Ia menyiapkan makanan, tersenyum lembut, berbicara dengan nada pelan, seperti istri sempurna yang tidak tahu apa-apa. Tapi di balik semua itu, pikirannya bekerja dengan ketenangan luar biasa. Setiap malam, setelah Randy tidur, Nadira mencatat setiap transaksi yang ia ketahui. Ia tahu Randy kini menggunakan dana investor yang besar, dan sebagian uang itu ia alirkan ke rekening pribadi. Tapi Randy terlalu percaya diri, ia merasa tidak akan pernah ketahuan. Padahal, setiap kali ia menggunakan data perusahaan, sistem lama yang masih terhubung ke akun Nadira diam-diam menyimpan salinannya. Nadira memiliki semua bukti digital yang menunjukkan penyelewengan itu. Ia tidak terburu-buru menggunakannya, tapi menyimpannya untuk saat yang paling tepat. Sementara itu, Bu Ratna semakin angkuh. Ia sering datang ke butik, berbicara seolah-olah ia pemilik sebenarnya. Nadira hanya mendengarkan. Ia tidak menegur, tidak pula membantah. Tapi dalam hati, ia sudah tahu bahwa kesombongan seperti itu tidak akan bertahan lama. Ia bahkan membiarkan Bu Ratna mengatur-atur pegawai, karena semua itu akan menjadi bukti tambahan dari bagaimana mereka memperlakukan dirinya. Nadira sedang menulis cerita, dan mereka berdua sedang memainkan peran utama dalam drama kehancuran mereka sendiri. Waktu berjalan, dan rencana Nadira mulai menunjukkan hasilnya. Ia berhasil memisahkan aset pribadi dari aset perusahaan, memindahkan rekening utama ke bawah pengawasan pribadinya, dan menyiapkan surat-surat pembuktian kepemilikan yang sah. Semua dilakukan dengan rapi dan terencana. Tidak ada satupun yang mencurigai apa yang ia lakukan. Bahkan Randy, yang dulu dikenal berhati-hati,
kini terlalu sibuk menikmati hasil curangannya untuk memperhatikan perubahan kecil di sekelilingnya. Namun bukan hanya soal uang. Nadira ingin membuat mereka benar-benar kehilangan segalanya, termasuk nama baik dan kenyamanan yang selama ini mereka banggakan. Maka ia mulai menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Rencana pengungkapan publik yang perlahan tapi pasti akan menjatuhkan keduanya. Tapi untuk itu, ia butuh waktu, dan waktu berpihak padanya. Suatu malam, Nadira duduk di teras belakang rumah. Langit gelap tanpa bintang, hanya suara jangkrik yang terdengar. Ia menatap kosong ke arah taman kecil yang dulu ia tanam bersama Randy. Di sana, bunga melati yang dulu mereka rawat kini layu. Daunnya menguning, batangnya kering. Pemandangan itu seperti cermin bagi perasaannya. Cinta yang dulu tumbuh indah, kini mati karena kurangnya kejujuran. Tapi di balik kesedihan itu, ada semangat baru. Ia berjanji, jika bunga itu mati, maka ia sendiri yang akan menanam sesuatu yang baru di atas tanah itu. Bukan bunga, tapi masa depan yang tak lagi dikotori oleh pengkhianatan. Pagi harinya, Nadira mulai membuat perhitungan akhir. Ia menyusun ulang semua dokumen yang sudah ia kumpulkan. Bukti transfer, data rekening, surat properti, hingga kontrak penjualan butik yang dilakukan tanpa izin. Ia menuliskan semuanya dalam urutan yang jelas. Lalu ia menyimpan berkas itu dalam 2 salinan. Satu ia simpan di rumah, satu lagi di brankas pribadi di bank. Ia tahu, ketika waktunya tiba, ia hanya perlu membuka semua itu dan membiarkan hukum yang berbicara. Selama beberapa minggu berikutnya, Nadira terus memperkuat posisinya. Ia menghubungi beberapa relasi bisnis lama yang masih menghormatinya. Dengan hati-hati, ia memulihkan reputasinya sebagai pemilik asli butik. Perlahan, kabar mulai menyebar bahwa Nadira kembali aktif mengelola usaha. Banyak pelanggan lama yang senang, karena mereka tahu betapa jujurnya Nadira dalam bekerja. Tanpa perlu mengatakan apapun, kepercayaan masyarakat mulai berbalik ke arah dirinya. Sementara Randy semakin sibuk dengan proyek barunya, yang ternyata tidak seindah yang ia kira. Uang investor mulai menipis, dan beberapa kesepakatan mulai bermasalah karena ketidakjelasan laporan keuangan. Nadira tahu semua itu, tapi ia tidak ikut campur. Ia hanya menunggu, karena semakin Randy mencoba memperbaiki keadaan tanpa mengakui kesalahannya, semakin dalam ia akan terperosok. Di sisi lain, Bu Ratna mulai menunjukkan kecemasan kecil. Ia masih sering berbicara dengan nada tinggi, tapi di balik suaranya yang lantang, Nadira bisa mendengar nada gugup. Kadang, Bu Ratna menanyakan hal-hal kecil seperti, kenapa pelanggan butik berkurang, atau kenapa uang pemasukan sedikit lambat. Nadira menjawab dengan singkat dan tenang, tanpa menjelaskan banyak. Ia ingin mereka dibiarkan bertanya-tanya, karena rasa penasaran adalah langkah pertama menuju ketakutan. Dalam diam, Nadira menikmati permainan waktu. Ia tidak lagi terburu-buru ingin menghancurkan mereka. Ia tahu, kejatuhan yang paling menyakitkan adalah yang terjadi perlahan, ketika seseorang tidak sadar sedang tenggelam, sampai akhirnya terlambat untuk berenang ke permukaan. Ia membiarkan Randy dan Bu Ratna merasa menang, membiarkan mereka terus hidup dengan rasa aman palsu, sampai semua yang mereka bangun dengan kebohongan akhirnya runtuh di depan mata. Pada suatu malam yang sunyi, Nadira kembali ke ruang kerjanya. Ia membuka laptop dan menatap layar dengan wajah serius. Di sana, semua file penting sudah tersusun rapi. Bukti, dokumen, laporan, dan catatan yang tak terbantahkan. Ia menghela napas panjang. Semua ini bukan sekadar tentang uang. Ini tentang harga diri, tentang pembalasan bagi perempuan yang dianggap lemah. Ia tersenyum kecil, lalu menutup laptopnya perlahan. Di luar, hujan turun lagi. Suara rintiknya menyentuh atap dengan irama lembut. Tapi di hati Nadira, badai sudah mulai bergemuruh. Ia tahu waktunya hampir tiba. Mereka yang dulu menganggapnya istri bodoh, akan segera belajar bahwa diamnya seorang perempuan bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa ia sedang menyiapkan sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Malam itu, hujan turun deras, membasahi seluruh halaman rumah besar yang dulu begitu Maya banggakan. Dulu, setiap kali hujan,
Ia selalu duduk di teras sambil menyeruput teh hangat buatan tangannya sendiri. Tapi kini, ia hanya berdiri di balik tirai, menatap derasnya air yang jatuh tanpa henti di halaman yang kini terasa asing baginya. Rumah itu bukan lagi rumah, melainkan penjara yang diselubungi kepalsuan. Setiap dindingnya menyimpan rahasia, setiap langkah di dalamnya menimbulkan rasa perih. Maya menatap cermin di ruang tamu, memandangi wajahnya sendiri. Wajah yang dulu lembut dan ceria kini tampak pucat, penuh lingkaran hitam di bawah mata. Ia sadar betapa banyak waktu ia habiskan untuk menangis, untuk bertanya pada diri sendiri, mengapa orang yang ia cintai tega mengkhianatinya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, matanya tidak lagi basah oleh air mata. Tidak ada tangis, tidak ada keluhan. Hanya ada satu hal yang muncul di dalam dirinya, tekad. Ia sudah lelah menjadi korban. Lelah diperlakukan seperti boneka yang bisa diatur seenaknya. Lelah menjadi istri yang dianggap tidak tahu apa-apa. Dalam diam, Maya mulai menyadari bahwa kelemahannya selama ini adalah karena ia terlalu percaya. Kepercayaan yang ia anggap sebagai bukti cinta ternyata menjadi pisau yang digunakan untuk menikamnya dari belakang. Maya lalu berjalan pelan menuju ruang kerja Arman. Ruangan itu selalu terkunci. Tapi ia sudah lama memperhatikan di mana suaminya menyimpan kunci cadangan. Malam itu, dengan hati-hati ia mengambil kunci kecil dari balik pot bunga di dekat rak buku, lalu memutarnya perlahan di lubang pintu. Klik! Pintu terbuka. Ruang kerja itu beraroma campuran antara parfum mahal dan asap rokok. Di atas meja, ada tumpukan dokumen, buku rekening, dan laptop yang masih menyala. Jantung Maya berdetak cepat. Tangan gemetarnya membuka satu persatu berkas. Matanya menelusuri angka-angka yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Disitulah ia menemukan semuanya. Bukti tentang rekening atas nama lain, tanda tangan palsu, dan dokumen penarikan dana dari rekening pribadinya. Tangannya menggigil. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Tapi kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena amarah. Amarah yang membakar hatinya begitu dalam, menghapus sisa-sisa cinta yang masih tersisa. Arman dan ibunya benar-benar telah menguras hartanya. Semua harta yang ia dapat dari peninggalan orang tuanya telah berpindah tangan. Namun anehnya, Maya tidak langsung menangis. Tidak juga berteriak. Ia malah duduk dengan tenang di kursi kerja Arman. Ia menatap layar laptop, lalu membuka folder lain. Semakin banyak bukti ia temukan, semakin kuat pula dirinya. Ia tahu, untuk melawan pengkhianatan seperti ini, ia tidak bisa hanya dengan air mata. Ia butuh rencana, langkah, dan waktu. Malam itu, Maya mulai menulis sesuatu di buku kecil. Di halaman pertama ia menulis, "Mereka menganggapku lemah, tapi mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya akan hancur." Dari situ, semuanya dimulai. Ia mencatat setiap hal kecil, mulai dari transaksi keuangan yang mencurigakan, kebiasaan Arman yang sering keluar malam, hingga siapa saja yang sering dihubungi oleh mertuanya. Hari-hari berikutnya, Maya berubah total. Ia tetap bersikap seperti biasanya di depan Arman dan Ibu Rani. Senyum, sopan, bahkan sesekali pura-pura memuji mereka. Ia tahu, jika ingin memenangkan permainan ini, ia harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia harus kembali memainkan perannya sebagai istri bodoh, agar mereka tetap lengah. Namun di balik semua itu, Maya mulai bergerak diam-diam. Ia menghubungi seorang teman lama ayahnya yang bekerja di bidang hukum, Pak Guntur. Pria itu dulu sangat menghormati keluarga Maya. Melalui pertemuan diam-diam di sebuah kafe kecil, Maya menceritakan semuanya. Pengkhianatan, penipuan, dan rencana besar di balik topeng keluarganya. Pak Guntur menatap Maya dengan pandangan prihatin, tapi juga kagum. Ia tidak menyangka perempuan sehalus Maya memiliki keberanian sebesar itu. "Jangan terburu-buru," katanya lembut. "Mainkan permainan mereka dengan lebih cerdas. Biarkan mereka merasa menang dulu." Nasihat itu menancap dalam hati Maya. Sejak hari itu, setiap langkahnya bukan lagi karena emosi, tapi karena perhitungan. Ia mulai mencatat bukti-bukti hukum, menyalin berkas penting, dan menyimpan semuanya di tempat rahasia.
Ia tahu waktunya akan tiba. Meski begitu, di balik ketegasannya, Maya tetap manusia biasa. Ada malam-malam di mana ia masih ingin menjerit. Ada saat di mana rasa sakitnya begitu dalam hingga membuatnya nyaris pingsan. Ia sering memandangi foto pernikahannya dengan Arman. Foto yang dulu penuh senyum, kini terasa seperti ejekan. Betapa bodohnya ia, pikirnya, mempercayai cinta yang ternyata hanya topeng keserakahan. Namun setiap kali kesedihan itu datang, ia selalu mengingat satu hal, ia tidak boleh kalah. Ia tidak boleh membiarkan pengkhianatan mereka berakhir dengan dirinya yang hancur. Justru merekalah yang harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Hari demi hari berlalu, Maya mulai mengamati perubahan sikap Arman dan Ibu Rani. Keduanya tampak semakin serakah. Arman mulai berani menjual aset-aset kecil tanpa sepengetahuan Maya. Ibu Rani pun sering membawa orang ke rumah untuk membicarakan rencana bisnis baru yang anehnya semua menggunakan dana atas nama Maya. Semakin dalam mereka bermain, semakin kuat pula posisi Maya. Ia sudah memiliki semua bukti yang dibutuhkan. Kadang, ia ingin langsung mengungkapkan semuanya di depan mereka, tapi ia menahan diri. Tidak sekarang. Belum saatnya. Ia ingin mereka merasa benar-benar aman, merasa telah memenangkan segalanya, agar ketika ia menyerang nanti, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bangkit kembali. Dalam keheningan malam, Maya sering berbicara pada dirinya sendiri, meyakinkan bahwa ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah bentuk keadilan. Ia tidak ingin mereka sekadar menyesal, ia ingin mereka merasakan kehancuran yang sama, rasa ditipu, ditinggalkan, dan tidak berdaya. Ia ingin mereka tahu bagaimana rasanya ketika dunia yang mereka bangun di atas kebohongan akhirnya runtuh tepat di depan mata. Suatu sore, Arman pulang dengan wajah bahagia. Ia memberitahu Maya bahwa mereka akan menjual salah satu properti lama milik almarhum ayah Maya. Ia menganggap Maya tidak mengerti apa-apa tentang legalitas. Tapi Maya hanya tersenyum. Ia bahkan membantu menyiapkan berkasnya. Di dalam hati, ia tahu, semua transaksi itu kini terekam dan akan menjadi bukti yang kelak membunuh nama baik Arman di mata hukum. Hari-hari berlalu seperti biasa. Arman semakin sibuk, dan Ibu Rani semakin merasa berkuasa. Sementara itu, Maya tetap menjalankan perannya dengan tenang, seolah semuanya baik-baik saja. Namun di dalam dirinya, badai sudah terbentuk. Ia tahu waktunya sudah semakin dekat. Malam itu, ketika semua penghuni rumah tertidur, Maya kembali duduk di ruang tamu. Ia membuka buku catatannya yang kini sudah penuh dengan tulisan tangan rapi. Di halaman terakhir, ia menulis, "Mereka pikir aku tidak tahu. Tapi esok, dunia mereka akan runtuh." Ia menutup buku itu perlahan, menatap langit-langit rumah yang dulu menjadi saksi cinta dan kini akan menjadi saksi kehancuran. Di wajahnya, tidak ada lagi air mata. Tidak ada rasa takut. Hanya ketenangan yang menyeramkan. Karena seorang perempuan yang sudah terluka sedalam itu, tak akan pernah kembali menjadi orang yang sama. Pagi itu, udara terasa dingin dan berat. Matahari tertutup awan kelabu. Seolah langit pun tahu ada badai yang sedang menunggu untuk pecah. Maya menatap cermin sekali lagi sebelum keluar kamar. Wajahnya tampak tenang. Bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang sedang menyembunyikan rencana besar. Tapi di balik mata yang lembut itu, tersimpan keteguhan yang dingin. Selama berminggu-minggu, ia telah menyiapkan segalanya. Setiap berkas, setiap bukti, setiap nama yang terlibat, sudah disusun rapi dalam map biru yang kini tersimpan di dalam tas hitamnya. Ia tidak berniat menyerahkan semuanya sekarang. Belum. Ia hanya ingin melihat sampai sejauh mana Arman dan Ibu Rani akan terus berbuat licik, seolah dirinya tak mengerti apa-apa. Saat ia turun ke ruang makan, aroma sarapan tercium samar. Ibu Rani sedang duduk di meja makan dengan ekspresi angkuhnya, seperti biasanya. Arman tampak sibuk menatap ponselnya, tidak sedikit pun menoleh ke arah Maya. Adegan pagi yang sudah menjadi rutinitas, tapi kini terasa berbeda. Bagi Maya, setiap gerakan kecil mereka kini bukan sekadar kebiasaan, melainkan bukti hidup dari kebohongan yang selama ini mereka jalankan. Ia mengamati semuanya dengan tenang.
Caranya Arman berbicara lembut di depan ibunya, ekspresi sok peduli yang selalu ditampilkan, hingga tatapan matanya yang penuh kepura-puraan. Arman menganggap istrinya itu masih polos. Masih sama seperti dulu, perempuan yang hanya tahu memasak, mengurus rumah, dan menuruti setiap keinginannya. Ia tak tahu bahwa di balik tatapan lembut itu, Maya sudah menjelma menjadi sesuatu yang lain, lebih tajam, lebih tenang, dan lebih berbahaya. Beberapa hari kemudian, Maya memutuskan untuk menjalankan bagian pertama dari rencananya, menarik diri dari setiap urusan rumah tangga dan bisnis keluarga secara perlahan. Ia mulai jarang bicara, tidak banyak bertanya. Ia berhenti ikut campur dalam hal keuangan, sesuatu yang justru membuat Arman semakin merasa aman. Dalam diam, Maya justru mengamati. Ia tahu, semakin Arman merasa tidak diawasi, semakin besar kesalahannya. Dan benar saja, Arman mulai berani melakukan transaksi besar tanpa menyembunyikannya lagi. Ibu Rani pun semakin sering membawa orang ke rumah, berdalih, rekan bisnis. Padahal semua itu hanyalah langkah untuk menyiapkan penjualan aset yang masih tersisa. Namun, di balik itu semua, Maya telah menanam jebakan yang mereka tak sadari. Dengan bantuan Pak Guntur, ia sudah membuat rekaman dokumen dan jejak transaksi hukum yang diam-diam ditandatangani Arman tanpa sadar. Setiap kali Arman meminta tanda tangan Maya di berkas baru, ia pura-pura membaca sekilas dan menandatanganinya, padahal dokumen yang sah sudah diamankan dengan versi berbeda, yang kelak akan ia gunakan untuk menghancurkan mereka secara hukum. Malam-malam Maya kini dipenuhi dengan kerja diam-diam. Ia menulis, menyalin, mencatat, menyusun semuanya seperti puzzle besar yang perlahan menunjukkan gambar akhir, kehancuran total. Ia tidak lagi menangis, tidak lagi marah. Yang tersisa hanya fokus dan kesabaran. Namun sesekali, rasa iba datang menyelinap. Ia masih ingat masa-masa ketika Arman datang melamarnya dengan penuh cinta. Janji yang diucapkan di hadapan ayahnya dulu masih jelas terngiang, bahwa Arman akan selalu menjaga dan melindunginya. Semua janji itu kini hanya tinggal kenangan pahit. Dalam hatinya, Maya masih bertanya, apakah benar cinta itu pernah ada, atau semuanya hanyalah permainan dari awal? Tapi ia menepis pertanyaan itu. Sekarang bukan waktunya untuk mencari jawaban. Sekarang waktunya bertindak. Hari berganti minggu, dan Arman semakin tenggelam dalam keserakahan. Ia mulai membeli barang-barang mewah, menghabiskan uang tanpa berpikir panjang. Ia tidak tahu bahwa semua pembeliannya terekam dengan rapi oleh Maya, lengkap dengan tanggal, waktu, dan bukti pembayaran. Maya tahu bahwa jika semuanya tiba di meja pengadilan nanti, Arman tidak akan punya ruang untuk berkelit. Sementara itu, Ibu Rani semakin sering menyinggung tentang masa depan mereka. Dalam pikirannya, semua aset Maya kini sudah sepenuhnya menjadi milik keluarga mereka. Ia bahkan pernah berkata di depan Maya dengan nada angkuh, "Kamu beruntung, Nak. Dengan Arman, hidupmu terjamin. Tidak semua perempuan punya suami seperti dia." Kalimat itu membuat dada Maya terasa panas. Tapi ia menahan diri. Ia hanya menunduk, tersenyum, lalu menjawab pelan. "Saya memang beruntung, Bu. Sangat beruntung." Ibu Rani tertawa kecil tanpa menyadari nada getir dalam suara menantunya. Di malam hari, ketika semua tertidur, Maya sering berdiri di depan kamar Arman. Ia menatap pintu itu lama-lama, mendengarkan suara napas lelaki yang dulu begitu ia cintai. Ia mencoba mencari jejak kasih di hatinya, tapi yang tersisa hanya kehampaan. Ia tahu, cintanya telah mati. Yang tersisa kini hanyalah rasa kecewa yang begitu dalam hingga sulit diukur. Namun yang paling menyakitkan bagi Maya bukanlah kehilangan cinta, tapi kehilangan kepercayaan. Ia sadar, tidak ada luka yang lebih perih daripada disakiti oleh orang yang kita percaya sepenuhnya. Ia tidak tahu apakah hatinya masih mampu mencintai lagi setelah semua ini berakhir. Tapi ia tahu satu hal, ia harus menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Beberapa minggu kemudian, Maya mendapat kabar dari Pak Guntur bahwa semua dokumen yang ia butuhkan sudah lengkap. Semua bukti penipuan, penggelapan, dan pemalsuan tanda tangan sudah sah secara hukum.
Ia hanya perlu waktu dan keberanian untuk menyerahkannya kepada pihak berwenang. Tapi Maya tidak mau terburu-buru. Ia ingin melihat mereka jatuh perlahan, seperti kaca yang retak sedikit demi sedikit sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Ia ingin mereka merasakan ketakutan, kebingungan, dan kehilangan. Bukan hanya secara harta, tapi juga secara harga diri. Suatu pagi, Maya memutuskan untuk pergi ke rumah lamanya, rumah kecil yang dulu ia tinggali sebelum menikah. Rumah itu kini sepi, tapi masih penuh kenangan. Di sanalah ia menenangkan diri, memikirkan langkah selanjutnya. Ia duduk di teras sambil memandangi langit, merasa tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia sadar bahwa balas dendam tidak akan mengembalikan masa lalu, tapi ia juga tahu bahwa diam berarti menyerahkan kemenangan kepada orang-orang yang telah menginjak harga dirinya. Dan Maya bukan perempuan yang akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Setelah beberapa hari di rumah lama, ia kembali ke rumah besar itu dengan wajah tenang. Arman menyambutnya seperti biasa, menanyakan kabarnya sekilas tanpa rasa peduli. Ibu Rani hanya menatap sinis, menganggap Maya tidak berguna selain sebagai sumber uang. Tapi di balik senyum lembut yang ditunjukkan Maya, tersimpan badai yang siap meledak kapan saja. Hari itu, Maya menyimpan map biru di dalam laci kamarnya. Ia menatapnya lama-lama sebelum berbisik pelan. Sebentar lagi. Waktu yang ia tunggu-tunggu hampir tiba. Ia bisa merasakannya di udara. Ada getaran aneh setiap kali ia melihat wajah Arman. Getaran antara benci, lega, dan antisipasi. Seolah setiap detik yang berlalu semakin mendekatkan mereka pada titik akhir dari semua kebohongan. Di luar, langit mulai gelap. Angin bertiup pelan, menggoyangkan tirai kamar. Maya menatap keluar jendela, melihat kilatan petir di kejauhan. Dalam hatinya, ia tahu, badai itu akan segera datang. Dan kali ini, bukan lagi untuk menenggelamkan dirinya, tetapi untuk menghancurkan mereka yang telah membuatnya menderita. Hari itu, langit tampak muram, seolah alam ikut menahan napas menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Rumah besar itu sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan. Hanya bunyi jam dinding yang berdetak pelan, menandai setiap detik yang terasa panjang dan berat. Di ruang tamu, Maya duduk sendirian. Di pangkuannya, map biru yang selama ini ia sembunyikan kini terbuka lebar. Kertas-kertas di dalamnya berisi bukti kebusukan yang telah lama ia kumpulkan. Tangannya bergerak perlahan, menata berkas itu dengan rapi. Setiap lembar memiliki kisah pahit di baliknya. Ada tanda tangan palsu Arman, catatan transaksi yang menguras rekeningnya, dokumen jual beli properti yang disamarkan namanya atas orang lain, dan rekaman percakapan antara Ibu Rani dengan salah satu rekan bisnis yang bersekongkol. Setiap detailnya seperti pisau tajam, siap menebas semua kebohongan yang selama ini berdiri di depannya. Maya tahu, hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah titik balik. Hari ketika ia tidak lagi menjadi istri yang diam dan pasrah, melainkan perempuan yang berdiri di atas kehancurannya sendiri untuk membalas dengan keadilan. Ia menunggu hingga jam menunjukkan pukul 8 malam. Arman belum pulang, dan Ibu Rani sedang berada di ruang tamu, sibuk menelpon seseorang. Dari nada suaranya, jelas ia sedang membicarakan urusan uang. Maya berdiri di ambang pintu, memperhatikan dari jauh. Tidak ada amarah di wajahnya. Yang ada hanya ketenangan yang menyeramkan, seperti laut sebelum badai datang. Ketika Arman akhirnya tiba, suasana rumah terasa lebih berat. Lelaki itu terlihat lelah, tapi bukan karena bekerja. Wajahnya menunjukkan sesuatu yang berbeda, kecemasan yang coba ia sembunyikan. Ia tahu, sesuatu sedang tidak beres. Tapi ia tidak tahu apa. Maya menatapnya dalam diam saat ia masuk ke ruang makan. Tidak ada sapaan, tidak ada senyum. Hanya tatapan datar yang membuat Arman sedikit gelisah. Ia duduk di kursinya, meminum air tanpa bicara sepatah kata pun. Lalu, dengan tenang, Maya berdiri dan berkata pelan, "Aku sudah tahu semuanya." Kalimat itu sederhana, tapi membuat jantung Arman berhenti berdetak sejenak. Ia menatap istrinya, mencoba membaca maksud dari kata-kata itu. Tapi Maya tidak memberinya waktu untuk berpikir.
Ia berjalan perlahan menuju meja, lalu meletakkan map biru di hadapan Arman dan Ibu Rani. Ini semua bukti, katanya lagi. Suaranya tenang, tapi penuh kekuatan yang membuat keduanya membeku di tempat. Arman membuka map itu, dan seketika wajahnya pucat. Ibu Rani yang awalnya masih tersenyum kini menatap dengan mata melebar, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Setiap lembaran kertas di dalam map itu adalah penjelasan atas setiap kebohongan yang mereka buat. Semua rahasia yang selama ini mereka sembunyikan kini terpampang di depan mata. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan. Maya hanya berdiri di sana, memandangi dua orang yang pernah menjadi bagian terdekat dalam hidupnya, suami dan ibu mertuanya, yang kini terlihat begitu kecil di hadapan kebenaran. Arman mencoba berbicara, tapi suaranya bergetar. Kata-katanya terhenti sebelum sempat keluar dengan jelas. Maya tidak butuh penjelasan. Ia sudah terlalu lama dibohongi untuk peduli pada alasan. Ia tahu, apapun yang mereka katakan tidak akan mengubah kenyataan. Semua yang kalian ambil, ucapnya pelan, akan kembali padaku. Tapi bukan dengan cara yang kalian pikirkan. Setelah mengatakan itu, Maya berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Ia meninggalkan mereka dalam keheningan yang menyesakkan. Beberapa jam kemudian, suara langkah Maya kembali terdengar di lantai bawah. Ia sudah berganti pakaian, membawa koper kecil di tangannya. Arman berdiri di depan pintu, mencoba menghentikannya. Tapi Maya tidak berhenti. Ia hanya berkata dengan suara datar, "Kalian sudah punya semuanya. Sekarang rasakan hidup tanpa aku." Ia keluar rumah malam itu tanpa menoleh lagi. Di luar, hujan mulai turun. Setiap tetesnya terasa seperti simbol kebebasan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Maya bisa bernapas lega. Ia tahu, perjalanan belum selesai, tapi langkah pertamanya sudah dimulai. Beberapa hari setelah kepergiannya, situasi di rumah itu berubah drastis. Arman dan Ibu Rani mulai panik. Mereka pikir Maya hanya pergi karena marah sesaat. Tapi ketika mereka mencoba mengakses rekening yang biasa mereka gunakan, semuanya sudah diblokir. Setiap aset yang mereka jual kini berada dalam proses hukum. Nama Arman mulai disebut-sebut dalam laporan penipuan dan pemalsuan tanda tangan. Telepon dari rekan bisnis datang silih berganti. Semua menanyakan hal yang sama. Kenapa tiba-tiba dana mereka dibekukan? Arman hanya bisa kebingungan. Sementara Ibu Rani mulai sakit karena stres. Rumah yang dulu megah kini mulai terasa sempit dan sesak. Maya tidak pernah muncul lagi. Tapi jejaknya terasa di mana-mana. Setiap hari, kabar buruk baru datang menghantam mereka. Satu persatu investasi mereka gagal. Rekening mereka kosong. Bahkan mobil dan properti yang mereka miliki disita oleh pihak berwenang karena tersangkut kasus hukum. Arman mencoba mencari Maya, tapi tidak pernah berhasil. Ia mendatangi teman-temannya, bahkan mencoba menghubungi orang tua Maya yang sudah tiada, seolah berharap roh mereka bisa memberitahu di mana Maya bersembunyi. Tapi Maya tidak sembunyi. Ia hanya memutuskan untuk tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sementara itu, di tempat lain, Maya tinggal di rumah lamanya yang sederhana. Setiap pagi ia duduk di depan jendela, menatap cahaya matahari yang masuk pelan-pelan ke ruang tamu. Ada rasa lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak kaya lagi, tapi hatinya tenang. Ia kehilangan banyak hal, tapi menemukan kembali dirinya. Namun, meski tenang, Maya tidak bahagia. Setiap kali mengingat bagaimana cinta yang dulu ia bangun dengan penuh kepercayaan kini hancur karena keserakahan, hatinya tetap terasa perih. Ada luka yang tidak bisa sembuh, bahkan oleh waktu. Tapi ia tahu, itu harga dari keadilan. Sementara itu, Arman mulai kehilangan segalanya. Ia tidak lagi punya pekerjaan tetap. Orang-orang yang dulu memujanya menjauh karena takut terseret kasus. Ibu Rani yang dulu sombong kini jatuh sakit parah. Rumah besar itu akhirnya dijual murah untuk menutupi sebagian hutang. Tapi semua itu tidak cukup. Mereka hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Maya mendengar kabar tentang mereka melalui Pak Guntur. Ia tidak tersenyum, tidak juga bersorak. Ia hanya diam lama. Ia tidak membenci mereka lagi,
tapi juga tidak bisa memaafkan. Di dalam dirinya, ada kehampaan yang sulit dijelaskan. Suatu malam, ia menulis di buku catatannya, "Balas dendam tidak selalu membuat hati tenang. Tapi setidaknya, aku tahu bahwa kebenaran akhirnya berpihak padaku." Tulisan itu menjadi penutup dari semua bab dalam hidupnya yang kelam. Ia menutup buku itu dan menatap langit malam. Hujan turun lagi malam itu, seperti malam ketika semuanya dimulai. Tapi kali ini, air mata Maya tidak ikut jatuh. Ia tahu, hidupnya akan terus berjalan. Tanpa Arman, tanpa ibu mertua yang menindasnya, tanpa semua harta yang pernah ia miliki. Tapi di dalam hatinya, ia menyimpan satu hal yang paling berharga, harga diri. Sesuatu yang tak pernah bisa dibeli oleh harta atau kekuasaan. Maya tahu, hidup tidak akan mudah setelah ini. Tapi ia tidak takut. Ia sudah melalui neraka dan berhasil keluar darinya. Kini, biarlah Arman dan ibunya hidup dengan sisa-sisa dosa mereka sendiri. Karena bagi Maya, itu adalah hukuman yang paling sempurna. Mereka hidup, tapi tidak lagi punya harapan. Waktu terus berjalan, membawa pergi setiap jejak masa lalu yang dulu begitu keras menempel di hati Maya. Sudah hampir setahun sejak ia meninggalkan rumah besar yang dulu ia bangun dengan cinta dan kesetiaan. Kini, rumah itu hanya tinggal kenangan yang tak ingin ia kunjungi lagi. Setiap pagi, Maya membuka jendela kecil rumah barunya. Udara segar masuk perlahan, membawa bau tanah basah dan suara ayam dari halaman tetangga. Rumah itu sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu ia miliki. Tapi di dalam kesederhanaan itu, ada kedamaian yang selama ini tak pernah ia rasakan. Ia tak lagi harus mendengar suara bentakan Ibu Rani, tak perlu menahan air mata karena kata-kata tajam Arman, dan tak harus tersenyum palsu hanya untuk menjaga suasana. Kini, Maya hidup dengan tenang. Ia membuka usaha kecil di rumahnya, menjual kue basah dan makanan rumahan. Awalnya hanya untuk mengisi waktu, tapi lama-kelamaan banyak tetangga yang suka dengan masakannya. Dari situ, ia mulai kembali menemukan rasa percaya diri yang dulu hilang. Setiap kali ia mengaduk adonan kue, Maya merasa seperti sedang memperbaiki bagian-bagian hatinya yang hancur. Setiap aroma manis yang keluar dari dapurnya seperti membawa harapan baru, menggantikan rasa pahit yang dulu selalu menghantui. Maya tidak lagi mengejar harta atau pengakuan. Ia hanya ingin hidup sederhana dan jujur, tanpa tipu daya, tanpa sandiwara. Ia tahu, kebahagiaan sejati tidak datang dari rumah megah atau mobil mewah, melainkan dari hati yang damai dan pikiran yang tenang. Namun, meski waktu telah berlalu, bayangan masa lalunya masih sering datang di malam hari. Kadang, dalam kesunyian, ia teringat wajah Arman, bukan sebagai suami yang jahat, tapi sebagai pria yang dulu pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Ia teringat tawa mereka di awal pernikahan, bagaimana mereka dulu saling berbagi mimpi dan harapan. Tapi setiap kenangan itu selalu berakhir dengan luka yang sama, pengkhianatan. Maya tidak lagi menangis, tapi dadanya selalu terasa sesak setiap kali mengingatnya. Ia bertanya dalam hati, bagaimana seseorang yang dulu ia percaya bisa tega menghancurkan segalanya demi uang. Namun semakin lama ia berpikir, semakin ia sadar bahwa beberapa orang memang tidak tahu cara menghargai cinta, karena mereka hanya mencintai diri sendiri. Suatu sore, ketika matahari mulai turun di ufuk barat, Maya duduk di beranda sambil menikmati teh hangat. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari halaman depan. Saat itulah Pak Guntur datang, lelaki tua yang dulu menjadi saksi bisu penderitaannya. Ia membawa kabar tentang Arman dan Ibu Rani. Menurutnya, Arman kini hidup sendirian di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Setelah semua asetnya disita, teman-temannya menjauh, dan reputasinya hancur. Ia bekerja serabutan, kadang menjadi sopir, kadang kuli angkut di pasar. Ibu Rani jatuh sakit parah dan kini dirawat di panti jompo oleh bantuan sosial, karena Arman tak sanggup membiayainya lagi. Maya mendengarkan dengan wajah datar. Tidak ada senyum, tidak ada air mata. Ia hanya diam, menatap jauh ke arah matahari yang hampir tenggelam. Dalam hatinya, ada rasa iba yang samar,
Tapi tidak lagi ada keinginan untuk menolong. Bukan karena ia kejam, tapi karena ia sudah belajar bahwa tidak semua orang pantas diberi kesempatan kedua. Malam itu, Maya duduk lama di meja makan. Di depannya, selembar kertas putih kosong terbentang. Ia mengambil pena, menulis perlahan. Aku sudah memaafkan, tapi aku tidak akan kembali. Kalimat itu sederhana, tapi menjadi tanda bahwa hatinya benar-benar selesai. Hari-hari berikutnya, Maya mulai menata hidupnya lebih serius. Usahanya semakin ramai. Bahkan beberapa orang dari luar daerah datang untuk memesan kue buatannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa kemampuan memasak yang dulu hanya ia gunakan untuk melayani keluarga, kini menjadi sumber kekuatan dan penghasilan. Setiap pelanggan yang datang selalu tersenyum, memuji cita rasa masakannya yang lembut dan tulus. Maya belajar bahwa dari hal sederhana pun, seseorang bisa menemukan makna hidup yang besar. Ia tak butuh lagi pembuktian kepada siapapun. Namun hidup tidak selalu berjalan mulus. Kadang rasa sepi datang tiba-tiba, terutama di malam-malam hujan. Rumah yang dulu ramai kini sunyi. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada percakapan, hanya detak jam dan hujan di luar jendela. Saat seperti itu, Maya sering menatap foto lama yang masih ia simpan, foto pernikahannya dengan Arman. Ia tidak menyimpannya karena masih cinta, tapi karena foto itu menjadi pengingat dari pelajaran terbesar dalam hidupnya. Jangan mencintai seseorang lebih dari kamu mencintai dirimu sendiri. Ia tidak ingin melupakan segalanya, karena dari situlah ia tumbuh menjadi lebih kuat. Waktu berjalan, musim berganti. Perlahan tapi pasti, kehidupan Maya benar-benar berubah. Ia mulai aktif di kegiatan sosial di lingkungan sekitar, membantu ibu-ibu lain yang mengalami kekerasan rumah tangga atau ditinggalkan suaminya. Ia berbagi cerita, bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang sudah melewati badai dan keluar dengan kepala tegak. Banyak orang kagum dengan ketenangannya. Tapi mereka tidak tahu betapa panjang jalan yang ia tempuh untuk sampai di titik itu. Tidak ada yang tahu berapa banyak malam ia habiskan dalam tangis, atau seberapa dalam luka yang ia sembunyikan di balik senyumnya. Tapi Maya tidak butuh belas kasihan. Ia hanya ingin menjadi cahaya kecil bagi orang lain yang sedang berjuang di kegelapan. Suatu hari, ia menerima surat. Tulisannya tidak asing. Arman. Isinya singkat. Ia meminta maaf. Ia bilang, hidupnya hancur, ibunya sekarat, dan ia menyesal. Ia tidak meminta uang, hanya ingin Maya datang sekali saja, untuk berbicara dan mungkin memaafkannya secara langsung. Maya membaca surat itu berulang kali. Tangannya bergetar. Bukan karena benci, tapi karena hatinya belum siap. Ia tahu, membuka kembali masa lalu hanya akan melukai dirinya lagi. Tapi di sisi lain, bagian kecil dari dirinya masih ingin menatap wajah orang yang dulu ia cintai, bukan untuk kembali, tapi untuk menutup cerita ini dengan tenang. Beberapa hari kemudian, Maya akhirnya memutuskan untuk datang. Ia menyiapkan hati, bukan untuk berdamai dengan Arman, tapi untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Ketika ia tiba di rumah kontrakan itu, ia nyaris tidak mengenali Arman. Lelaki itu tampak kurus, kusam, dan jauh dari sosok gagah yang dulu begitu ia cintai. Rumah itu kecil dan berantakan. Di sudut ruangan, ada foto lama mereka berdua. Satu-satunya hal yang tampaknya masih ia simpan. Arman menunduk lama sebelum akhirnya berbicara. Suaranya lemah, hampir seperti bisikan. Ia minta maaf atas semua yang telah ia lakukan. Ia bilang, setiap malam ia dihantui rasa bersalah, terutama ketika melihat ibunya terbaring sakit dan tak bisa berbuat apa-apa. Maya hanya mendengarkan. Tidak ada amarah di matanya, hanya kelelahan yang dalam. Ia tidak membalas dengan kata-kata panjang. Ia hanya berkata pelan, "Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa kembali. Aku sudah belajar hidup tanpamu." Arman menunduk, meneteskan air mata. Maya berdiri, menatapnya sekali lagi, lalu berbalik pergi. Langkahnya ringan, tapi penuh makna. Ia tidak membawa dendam, hanya kelegaan. Ketika keluar dari rumah itu, matahari sore menyambutnya hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidup,
Maya merasa benar-benar bebas. Tidak ada lagi beban di pundaknya. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menahannya. Malam itu, ketika ia kembali ke rumahnya sendiri, Maya duduk di beranda sambil menatap langit yang mulai gelap. Di atas sana, bintang-bintang berkelip lembut, seolah ikut menyambut perjalanan barunya. Ia tahu, hidupnya belum selesai, tapi kali ini, jalannya akan ia pilih sendiri. Ia menutup matanya, menarik napas panjang, dan tersenyum. Dalam hatinya ia berkata pelan, "Terima kasih, masa lalu. Karena kamu, aku tahu bagaimana cara berdiri." Dan disitulah kisahnya benar-benar berakhir. Bukan dengan tangisan, bukan dengan balas dendam yang menyala-nyala, tapi dengan ketenangan seorang perempuan yang akhirnya menemukan makna hidupnya sendiri, bahwa kebahagiaan sejati bukan ketika seseorang meminta maaf padamu, tapi ketika kamu sudah tidak lagi membutuhkannya. Hari-hari Maya kini berjalan dengan ritme yang damai. Matahari pagi selalu menyapa dengan hangat. Sinarnya menembus celah tirai dan menari di dinding rumah mungilnya. Suara ayam berkokok dan anak-anak bermain di luar menjadi musik kehidupan yang menenangkan. Setiap pagi, ia akan menyalakan kompor, membuat teh hangat, dan memulai aktivitasnya dengan senyum ringan di wajah. Tidak ada lagi beban besar di pundaknya. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi pura-pura bahagia. Dapur kecil yang dulu hanya tempatnya melarikan diri dari kesedihan, kini menjadi jantung kehidupannya. Dari sanalah ia menemukan arti baru dari cinta, bukan cinta pada seseorang, tapi cinta pada hidup itu sendiri. Ia membuat kue dengan hati yang tenang, menghiasnya dengan sabar, dan mengantarkannya ke warung-warung di sekitar desa. Setiap orang yang mencicipinya selalu berkata bahwa rasa kue buatan Maya terasa hangat dan jujur. Kalimat sederhana itu selalu membuat hatinya bergetar. Karena dulu, tak ada satupun yang pernah menilai dirinya setulus itu. Kini, Maya tidak lagi memikirkan siapa yang menyakitinya. Semua sudah berlalu. Arman dan Ibu Rani hanya bagian dari masa lalu yang membentuk dirinya menjadi perempuan yang lebih kuat. Mereka adalah luka yang mengajarkan arti bangkit, sekaligus cermin yang menunjukkan betapa berharganya kejujuran dan kasih sayang yang tulus. Ia tidak lagi ingin membalas apapun. Balas dendam terbesar baginya bukan membuat orang lain menderita, tapi hidup bahagia tanpa mereka. Meski begitu, setiap kali ia menatap langit senja, ada perasaan sendu yang perlahan muncul di dadanya. Bukan karena menyesal, melainkan karena akhirnya ia mengerti bahwa setiap perpisahan, betapapun pahitnya, selalu meninggalkan ruang kosong di hati. Ruang yang tidak akan pernah bisa diisi oleh siapapun, tapi justru menjadi tempat lahirnya kedewasaan. Sore itu, Maya duduk di bangku kayu di depan rumahnya. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah dan bunga melati. Ia menatap jalan setapak di depan rumah, jalan yang dulu sering ia lalui sambil menangis diam-diam agar tak ada yang tahu. Kini jalan itu menjadi saksi perubahan hidupnya. Di sana ia pernah runtuh, tapi di sana pula ia belajar berdiri. Hatinya tenang, meski dalam diam, kadang ada rasa rindu yang aneh, bukan pada Arman, tapi pada dirinya yang dulu. Dirinya yang polos, yang percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Ia rindu masa itu, tapi juga bersyukur telah melewatinya. Karena kini ia tahu, cinta tidak akan pernah cukup tanpa kejujuran dan hormat. Beberapa bulan kemudian, kabar duka datang. Ibu Rani meninggal dunia. Maya mendengarnya dari Pak Guntur. Lelaki tua itu datang ke rumahnya membawa kabar itu dengan nada hati-hati, seolah takut melukai perasaan Maya. Tapi Maya hanya terdiam lama, lalu menghela napas pelan. Tidak ada tangis, hanya tatapan jauh ke arah langit. Ia tidak tahu harus merasa apa. Dulu, wanita itu telah menghancurkan hidupnya, mempermainkan perasaannya, dan membuatnya kehilangan segalanya. Tapi kini, ketika kabar kematian itu datang, Maya tidak bisa membenci. Ia hanya merasa kasihan, bukan pada Ibu Rani yang sudah tiada, tapi pada hidup yang dihabiskan untuk kebencian dan keserakahan. Malam itu, Maya menyalakan lilin kecil di meja makan. Ia menatap nyalanya yang bergoyang lembut, seolah mengantarkan doa untuk seseorang yang dulu begitu ia takuti. Dalam hening, ia berkata dalam hati,
Semoga Tuhan mengampuni semua kesalahanmu, Bu. Semoga kau tenang di sana. Air matanya menetes, tapi bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya, hatinya benar-benar selesai. Sejak hari itu, hidup Maya semakin tenang. Ia tidak lagi dihantui masa lalu. Setiap langkah yang ia ambil kini penuh kesadaran dan ketulusan. Ia bekerja tanpa beban, membantu tetangga yang kesulitan tanpa pamrih. Ia menjadi sosok yang disegani di lingkungannya, bukan karena kekayaan, tapi karena ketenangan yang terpancar dari sikapnya. Namun, kehidupan tidak berhenti hanya karena seseorang sudah menemukan kedamaian. Tuhan, dengan caranya yang misterius, selalu memberi ujian baru. Suatu hari, Maya jatuh sakit. Awalnya hanya batuk kecil dan demam, tapi lama-kelamaan tubuhnya mulai lemah. Dokter bilang itu karena kelelahan dan stres yang dulu terlalu lama ia pendam. Maya tidak panik. Ia tahu tubuhnya mulai menagih harga dari semua luka masa lalu yang dulu ia tahan sendirian. Ia hanya tersenyum dan menerima. Setiap pagi, ia tetap berusaha berdiri, membuat teh, menulis di buku catatan kecilnya tentang hal-hal baik yang terjadi setiap hari. Buku itu berisi tulisan sederhana, tentang pelanggan yang memuji kuenya, tentang anak tetangga yang membawakan bunga, tentang burung kecil yang hinggap di jendela dapurnya. Hal-hal kecil yang dulu tidak ia perhatikan kini menjadi sumber kebahagiaan yang tak ternilai. Tapi hari demi hari, tubuh Maya semakin lemah. Ia mulai jarang keluar rumah. Tetangganya sering datang membantu, membawa makanan atau sekadar menemani berbincang. Mereka semua sayang pada Maya, karena meski hidupnya tidak sempurna, hatinya selalu penuh kasih. Suatu malam, hujan turun deras. Petir menyambar. Angin kencang mengguncang jendela. Di dalam rumah, Maya duduk di kursi kayu sambil memegang selimut. Di hadapannya, lilin kecil menyala. Sama seperti dulu saat ia berdoa untuk Ibu Rani. Kali ini, ia berdoa untuk dirinya sendiri. Ia berbisik pelan, meminta ampun atas segala kesalahan, dan mengucap terima kasih atas setiap pelajaran hidup yang telah diberikan Tuhan. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Keesokan paginya, matahari bersinar lembut. Pagi itu lebih hening dari biasanya. Tetangga yang datang mengetuk pintu tidak mendengar jawaban. Saat mereka masuk, Maya ditemukan tertidur di kursinya, dengan senyum tenang di wajahnya dan lilin yang telah padam di meja. Di pangkuannya ada buku catatan kecil yang terbuka, dengan tulisan terakhir yang ia buat malam sebelumnya. Tulisan itu sederhana tapi penuh makna. Hidup tidak perlu sempurna untuk bahagia. Yang penting, hati ini sudah damai. Kepergian Maya membuat banyak orang menangis. Tetangga-tetangga datang melayat, anak-anak kecil membawa bunga, dan semua orang berbicara tentang kebaikannya. Tidak ada yang tahu betapa panjang dan berat perjalanan hidup yang ia lalui. Tapi semua sepakat bahwa Maya adalah perempuan kuat yang hidupnya berakhir dengan indah. Di antara pelayat yang datang, ada satu sosok yang berdiri jauh di belakang, Arman. Lelaki itu kini tampak tua, dengan rambut beruban dan wajah yang penuh penyesalan. Ia berdiri lama di depan rumah Maya, tapi tidak berani masuk. Ia hanya menatap tubuh Maya dari jauh, dengan mata yang basah dan tangan yang gemetar. Mungkin ia ingin meminta maaf lagi. Mungkin ia ingin berkata bahwa ia masih mencintainya. Tapi semua itu sudah terlambat. Maya telah pergi dengan tenang, membawa kedamaian yang dulu tidak pernah ia rasakan bersama Arman. Ketika peti jenazah diturunkan ke dalam tanah, angin berhembus lembut. Daun-daun melayang turun perlahan, seolah mengiringi kepergiannya. Arman menunduk, menangis tanpa suara. Dalam hati, ia tahu bahwa ia telah kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar pernah mencintainya tanpa syarat. Namun, cinta itu sudah berakhir. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Beberapa hari setelah pemakaman, Pak Guntur datang ke rumah Maya untuk merapikan barang-barangnya. Di meja dapur, ia menemukan sebuah amplop kecil dengan tulisan tangan halus. Untuk siapapun yang menemukannya. Isinya hanya secarik surat. Jangan pernah takut kehilangan. Kadang, kehilangan adalah cara Tuhan menyelamatkanmu dari hal yang tidak pantas kau miliki. Hargailah hidup,
Meski sering tak adil. Karena setiap luka yang kamu terima, suatu hari akan berubah menjadi cahaya yang menuntunmu pulang. Surat itu disimpan di rak ruang tamu, sebagai pengingat bagi siapapun yang datang. Setiap orang yang membacanya selalu menitikan air mata, karena seolah bisa merasakan kehangatan hati Maya yang masih tertinggal di sana. Rumah kecil itu kini menjadi tempat singgah bagi ibu-ibu yang terluka, perempuan yang ditinggalkan, dan anak-anak yang kehilangan arah. Semangat Maya tidak pernah mati. Namanya tetap hidup dalam cerita, dalam kue yang mereka buat, dalam doa yang mereka ucapkan. Dan setiap kali angin melintas membawa aroma melati, orang-orang percaya itu adalah Maya, tersenyum dari tempat yang jauh, bahagia karena akhirnya ia menemukan rumah yang sesungguhnya, ketenangan. Begitulah akhir perjalanan Maya. Ia tidak mati sebagai korban, melainkan sebagai pemenang dalam perang melawan luka. Ia tidak kaya harta, tapi ia meninggalkan warisan paling berharga, ketulusan dan keberanian untuk memaafkan. Karena kadang, keajaiban bukan datang ketika seseorang kembali mencintaimu, tapi ketika kamu mampu tersenyum meski semua telah pergi. Waktu berlalu, dan musim terus berganti. Setelah kepergian Maya, desa kecil tempat ia tinggal tak pernah benar-benar sama lagi. Setiap orang yang mengenalnya merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Suaranya yang lembut, senyum sabarnya, dan cara ia menatap orang lain dengan penuh pengertian, kini hanya tinggal kenangan yang hidup di hati banyak orang. Namun, meski tubuhnya telah tiada, semangatnya tetap ada. Rumah kecil peninggalannya kini dijaga oleh para ibu yang dulu sering ia bantu. Mereka menjadikannya tempat berkumpul, tempat berbagi kisah, tempat untuk menangis dan belajar bangkit. Di dinding rumah itu tergantung potret Maya. Wajahnya tersenyum lembut, seolah masih memeluk setiap orang yang datang dengan luka dan harapan baru. Setiap sore, aroma kue buatan tangan para ibu itu menguar dari dapur kecil, sama seperti dulu. Mereka menggunakan resep yang Maya tinggalkan dalam buku catatannya. Di setiap adonan, ada cerita tentang ketulusan. Di setiap gigitan, ada rasa hangat yang mengingatkan pada keberanian seorang perempuan yang memilih memaafkan meski sempat dihancurkan. Anak-anak kecil sering berlarian di halaman rumah itu, tertawa riang tanpa tahu kisah panjang yang melahirkan tempat tersebut. Mereka hanya tahu, di rumah itu tidak boleh ada kata kasar. Tidak boleh ada tangisan karena kebencian, dan tidak boleh ada dendam. Semua orang yang datang harus membawa niat baik. Itulah aturan yang ditulis Maya sendiri. Kini menjadi janji tak tertulis yang dipegang oleh semua orang. Waktu terus berjalan, membawa perubahan di banyak tempat, termasuk di hati orang-orang yang dulu menyakiti Maya. Arman kini hidup sendiri. Setelah pemakaman, ia sempat mencoba memperbaiki hidupnya. Ia bekerja keras sebagai buruh di bengkel kecil. Rambutnya memutih, tubuhnya melemah. Tapi setiap hari ia tetap bekerja tanpa mengeluh. Di kamarnya yang sempit, satu-satunya benda berharga yang ia miliki hanyalah potret Maya yang ia simpan di meja. Setiap malam ia menatap wajah itu, menyesali segalanya. Kadang, dalam diam, ia berbicara pada foto itu. Ia menceritakan bagaimana hidupnya kini sepi. Bagaimana setiap kali hujan turun, ia selalu mengingat malam saat Maya mengemas barang dan pergi tanpa menoleh. Penyesalan itu tidak pernah pudar. Ia tahu, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaikinya. Semua sudah terlambat. Namun dalam penyesalan yang panjang itu, Arman perlahan berubah. Ia mulai menolong orang lain, terutama perempuan-perempuan yang mengalami kesulitan. Ia tidak pernah menyebut alasan kenapa ia melakukannya. Tapi semua orang tahu bahwa ia sedang mencoba menebus dosa masa lalunya. Kadang, ia datang diam-diam ke rumah peninggalan Maya, membantu memperbaiki atap atau cat dinding tanpa bicara banyak. Ia tidak pernah berani masuk ke dalam. Hanya berdiri di luar pagar, memandangi halaman tempat Maya dulu sering duduk. Di situ, ia akan menunduk lama, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Tahun demi tahun berlalu, dan tubuh Arman akhirnya menyerah. Ia meninggal dengan tenang di usia tua. Saat tetangga menemukan tubuhnya, mereka juga menemukan selembar surat di atas meja kecilnya. Surat itu ditulis dengan tangan yang gemetar. Untuk Maya,
Jika di sana kau bisa membaca ini, maafkan aku. Aku tahu tak ada ampunan yang cukup untukku. Tapi aku ingin kau tahu, aku belajar dari caramu hidup, bukan karena dendammu, tapi karena maafmu. Semoga aku bisa tenang seperti dirimu. Surat itu kemudian disimpan di rumah peninggalan Maya. Para ibu yang menjaga rumah itu menaruh surat itu di sebelah foto Maya, dan setiap kali membacanya, mereka selalu menangis. Bukan karena kasihan pada Arman, tapi karena menyadari betapa dalam luka yang ditinggalkan cinta yang salah arah. Rumah itu kini menjadi semacam tempat ziarah kecil bagi banyak orang. Tidak jarang, perempuan dari kota datang untuk menenangkan diri di sana. Mereka duduk di bangku kayu yang dulu sering digunakan Maya, membaca tulisan-tulisan yang ia tinggalkan di buku catatannya. Kata-kata sederhana seperti, sabar bukan berarti lemah, dan memaafkan bukan berarti lupa, tapi memilih damai, menjadi penguat bagi mereka yang kehilangan arah. Banyak yang berkata bahwa setiap kali mereka duduk di sana sendirian, angin berhembus lembut dan membawa aroma bunga melati. Seolah Maya masih hadir, menjaga mereka agar tidak menyerah pada luka. Musim berganti. Waktu terus berjalan. Dunia tetap bergerak tanpa Maya. Tapi setiap hal kecil yang ia tinggalkan menjadi jejak keabadian dalam kehidupan orang lain. Suatu sore yang tenang, langit memerah keemasan. Di depan rumah itu, seorang gadis muda bernama Laras berdiri dengan wajah penuh kagum. Ia adalah cucu dari salah satu ibu yang dulu dibantu Maya. Laras mendengar kisah Maya sejak kecil. Tapi baru hari itu ia benar-benar datang ke rumah yang diceritakan neneknya. Ia melangkah perlahan, menyentuh dinding rumah yang sudah mulai kusam. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan di dadanya. Di dalam rumah, ia menemukan foto Maya tergantung di dinding, bersama tulisan tangan halus yang dibingkai rapi. Jangan takut jadi baik, meski dunia tak membalasmu dengan hal yang sama. Laras tersenyum, lalu duduk di kursi tua di beranda. Di situ, ia membuka buku catatan lama milik Maya. Tulisan-tulisan di dalamnya sudah pudar, tapi setiap kalimat terasa hidup. Ia membacanya pelan, hingga tanpa sadar air matanya jatuh. Buku itu bukan hanya catatan hidup Maya, tapi juga pelajaran tentang keteguhan hati seorang perempuan yang tidak membiarkan luka mengubahnya menjadi jahat. Laras tahu, kisah itu tidak boleh berhenti di situ. Maka ia memutuskan untuk melanjutkan perjuangan Maya, membuat lembaga kecil bagi perempuan yang terluka, dan menamainya Rumah Maya. Bertahun-tahun kemudian, Rumah Maya tumbuh menjadi tempat perlindungan yang dikenal luas. Di sana, banyak perempuan yang belajar memaafkan diri sendiri, menemukan kekuatan untuk memulai hidup baru, dan membangun keberanian untuk tidak menyerah. Di setiap dindingnya, terpasang kalimat-kalimat peninggalan Maya. Salah satunya yang paling terkenal adalah, "Kamu tidak kalah hanya karena disakiti. Kamu kalah kalau kamu berhenti mencintai dirimu sendiri." Nama Maya menjadi legenda, tapi bukan karena kisah balas dendam. Ia dikenang karena hatinya yang mampu menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Orang-orang yang datang ke tempat itu tidak tahu detail kisahnya, tapi mereka semua bisa merasakan kedamaian yang seolah masih tersisa di udara. Bahkan setelah puluhan tahun berlalu, bunga melati masih tumbuh di halaman rumah itu, selalu mekar, seolah menolak mati. Orang-orang percaya itu tanda bahwa Maya masih menjaga tempat itu dari jauh, dengan caranya sendiri. Dan di setiap musim hujan, ketika angin membawa aroma tanah basah dan langit diselimuti mendung, beberapa orang berkata mereka pernah melihat sosok perempuan berkerudung duduk di beranda rumah itu, menatap langit dengan senyum tenang. Tak ada yang tahu pasti, tapi semua sepakat. Itu adalah Maya. Datang sebentar untuk memastikan bahwa dunia yang dulu menghancurkannya kini dipenuhi kasih yang ia tanam sendiri. Waktu akhirnya menelan semua kisah manusia, tapi tidak dengan kisah Maya. Namanya tetap hidup, bukan di batu nisan, bukan di berita, tapi di hati orang-orang yang belajar dari kisahnya. Karena hidup Maya mengajarkan satu hal yang tak akan pernah pudar, bahwa kekuatan sejati bukanlah membalas dengan kebencian, tapi bertahan dengan kasih. Bahwa perempuan yang pernah dihancurkan bisa berdiri lebih tinggi dari siapapun, bukan karena dendam, tapi karena keberanian untuk tetap menjadi baik di dunia yang kejam.
Dan disitulah cerita ini benar-benar berakhir. Dengan keheningan yang lembut, dengan haru yang tertahan, dengan pelajaran besar dari seorang perempuan bernama Maya. Ia datang ke dunia sebagai istri yang disakiti, tapi pergi sebagai cahaya yang mengajarkan cinta tanpa pamrih. Ia pernah kalah, tapi akhirnya menang dengan cara yang paling indah. Menjadi damai ketika dunia menginginkannya hancur.